Seorang mantan artis cilik yang kini memilih bersembunyi sebagai penjual bunga justru kembali bertemu dengan cinta pertamanya. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Sunwoo. Ia adalah mantan aktor cilik yang kini bekerja sebagai penjual bunga. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Sung Jeon. Ia adalah seorang manajer dan sekaligus cinta pertama dari Sunwoo. Hari itu, ia sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Tak lupa, ia juga membawa bekal permen lollipop. Sementara itu, Sunwoo, ia sudah sibuk mengambil pesanan bunga di pasar. Kita juga diperlihatkan masa kecil Sunwoo ketika mendapatkan penghargaan sebagai artis cilik terfavorit. Kini, Sunwoo berusaha melupakan ketenaran yang pernah ia miliki, dan bahkan ia menyembunyikan jati dirinya. Tidak sedikit tawaran masuk untuknya agar mau untuk debut kembali, tapi ia selalu menolaknya. Di tempat lain, Sung Jeon terlihat sedang memandangi sebuah foto pada akun sosial media. Ia merasa tidak asing dengan gelang yang dipakai oleh model pada foto itu. Tiba-tiba ia dikirimi pesan oleh sutradara bahwa ada perubahan warna kostum pada acara yang sedang mereka kerjakan. Jeon pun merasa kesal karena perubahannya yang sangat mendadak. Bahkan artisnya kini sudah mengenakan baju hitam harus berganti menjadi putih. Semua itu karena menuruti seorang bintang tamu yang maunya hanya memakai pakaian putih. Di tempat lain, kita diperkenalkan juga dengan seorang pria bernama Lee Geonu, yaitu partner kerja Sunwoo. Selain memiliki toko bunga, Sunwoo juga bekerja di sebuah resto kecil bersama dengan Geonu. Hari itu ada musibah yang terjadi. Geonu hampir saja tertabrak sebuah mobil yang melaju dengan arogan. Kejadian itu terjadi tepat di depan mata Sunwoo. Ia kemudian mengejar pengendara tadi untuk memberinya pelajaran. Di sini terlihat walaupun tubuhnya kecil, Sunwoo ini punya kepribadian yang tegas dan berani. Akhirnya, pengendara arogan itu meminta maaf kepada mereka berdua. Walaupun Sunwoo harus mengambil resiko karena mobil itu milik saudara tirinya. Di tempat lain, Jeon memprotes keputusan sutradara karena telah mengubah naskah di tengah proses syuting. Semua itu harus ia lakukan untuk membela artisnya, yaitu Mo Tae-rin, yang merupakan mantan artis cilik juga seperti Sunwoo. Akhirnya, sang sutradara menuruti permintaan Jeon agar mengacaukan pakaian dari sang bintang tamu. Ia pun sangat puas setelah mendengar kabar tersebut. Jeon kemudian menemui sahabatnya yang seorang asisten sutradara untuk memasukkan Mo Tae-rin ke dalam sebuah acara. Namun, temannya mengatakan bahwa ia akan membantunya jika Jeon bisa menemukan Sunwoo untuknya. Mereka pun kemudian sepakat. Keesokan harinya, Jeon berdiskusi dengan Tae-rin tentang Sunwoo. Ia pernah mencampakkan Sunwoo di masa lalu. Ia tak memiliki keberanian untuk menemuinya sekarang. Tae-rin juga merasa pesimis jika Sunwoo akan mau untuk menemui Jeon setelah mengingat riwayat mereka dulu. Kita lalu sedikit flashback ke masa lalu ketika Jeon memaki Sunwoo dan memintanya untuk tidak menemuinya lagi. Dengan penuh keraguan, Jeon memberanikan diri untuk mendatangi toko bunga sesuai alamat yang tertera di foto itu. Namun tokonya ternyata sedang tutup. Tiba-tiba muncullah seseorang yang ternyata adalah Sunwoo. Pertemuan mereka setelah sekian lamanya itu membuat keduanya terpaku dan terdiam, seakan mengembalikan kenangan yang dulu pernah ada di antara mereka. Hingga setelah beberapa saat, Sunwoo baru mempersilahkan Jeon untuk masuk. Saat itu Jeon berbicara sangat kaku. Ya maklumlah, bertemu cinta pertama itu rasanya memang beda. Kemudian Sunwoo meminta agar mereka berhenti untuk berpura-pura tidak saling mengenal. Hal itu membuat Jeon malah semakin tidak bisa berkata-kata lagi. Untuk menyembunyikan kegugupannya, Jeon malah berterus terang bahwa kedatangannya adalah karena sebuah acara TV, di mana Sunwoo akan dipasangkan dengan Tae-rin di acara nostalgia karena mereka sama-sama mantan artis cilik dan bahkan satu SMA. Tentu saja Sunwoo langsung menolak. Ia mengatakan bahwa ia tidak mau berhutang budi pada siapapun. Namun Jeon berprasangka lain. Ia berpikir bahwa Sunwoo pasti masih marah kepadanya. Ia pun meminta maaf kepada Sunwoo. Namun Sunwoo sama sekali tidak mempermasalahkan masa lalu yang terjadi di antara mereka. Tak menyerah sampai di situ, Jeon kembali membujuk Sunwoo. Namun lagi-lagi Sunwoo tidak menghiraukannya dan justru memberikan Jeon sebuah bunga kaktus. Akhirnya Jeon memilih pergi dengan membawa kaktus tersebut.
Jeon kemudian menceritakan kegagalannya itu kepada temannya yang sebelumnya telah sepakat untuk saling membantu. Tentu saja temannya itu merasa sangat kesal karena Jeon telah bertindak sendiri. Ditambah Jeon tidak mau memberitahu di mana alamat Sunwo saat ini. Malam harinya, Jeon bertemu dengan Kim Pil-do, yaitu sang pemimpin agensi sekaligus ibu tirinya Sunwo. Saat itu, Jeon kedapatan sedang membaca sebuah novel karya seseorang bernama Jin Moo-young, di mana sang produser yang bernama Yoo Jae-il sangat ingin bertemu dengan sosok Jin Moo-young. Dan tiba-tiba, Jeon mengingat sesuatu. Ia pulang dan langsung membongkar barang-barangnya dulu bersama Sunwo. Dan benar saja, sosok Jin Moo-young yang sedang ia cari itu sebenarnya adalah Sunwo. Ia akhirnya mengingat semuanya. Sebelum buku itu dirilis, dialah orang pertama yang mendapat buku itu dari Sunwo. Ia juga teringat bahwa gelang yang dipakai Sunwo adalah gelang pemberiannya. Keesokan harinya, kita diperkenalkan dengan Kim Sok-jo, yaitu saudara tiri Sunwo sekaligus anak dari pimpinan agensi yaitu Kim Pil-do. Sok-jo diundang dalam sebuah acara radio berjudul Suara Hari Ini, yaitu segmen yang mengundang pendengar untuk membacakan buku. Taerin merasa tidak asing dengan suara itu. Sesampainya di studio, Jeon mendapat telepon dari seseorang bahwa ada kiriman bunga untuk Taerin dari temannya yaitu Hana. Jadi Taerin diminta untuk masuk duluan. Saat sudah masuk, Taerin sangat kaget karena suara yang didengarnya di radio tadi ternyata berasal dari seorang pria bernama Kim Sok-jo, yaitu cinta pertamanya dulu. Jadi di cerita ini ada dua cinta pertama, yaitu Sunwo dan Jeon, kemudian Taerin dan Kim Sok-jo, yang mana Sunwo dan Seok-ju adalah saudara tiri. Di luar, Sunwo terkejut karena yang muncul adalah Jeon. Ia menganggap ini bukan hanya sebuah kebetulan biasa, namun Jeon merasa sebaliknya dan justru bersikap cuek. Sunwo meminta sebuah foto sebagai bukti pengiriman, namun saat itu muncullah Seok-ju yang dengan spontan bertanya apakah Jeon masih menyukai Sunwo. Jeon yang mendengar itu langsung marah dan kemudian pergi begitu saja. Ternyata selama ini Sok-ju sekolah di luar negeri dan hari ini adalah hari pertamanya bertemu dengan Sunwo lagi. Kemudian Sunwo mengajar Jeon masuk ke dalam lift. Namun setelah masuk, perkataannya malah menjadi kaku. Ia tak tahu apa yang sebenarnya harus ia katakan dan ujung-ujungnya mereka malah membahas kaktus. Sunwo kemudian meraih tangan Jeon dan menuliskan sebuah pesan agar Jeon tidak lupa menyiram kaktusnya. Namun itu adalah akal-akalan Sunwo saja agar bisa berlama-lama dengan Jeon. Jeon kemudian menyadari sesuatu jika salah satu jari Sunwo ada yang dibungkus plester. Ia kemudian meraih tangan Sunwo dan meniupnya. Dan itu merupakan kebiasaan mereka dulu saat masih sekolah dan sering pergi bersama. Malam harinya setelah acara selesai, Taerin memberitahu Jeon bahwa tadi ada pria yang tersenyum kepadanya. Tapi karena pikiran Jeon masih terfokus pada Sunwo, ia jadi tidak begitu penasaran dengan sosok pria itu. Keesokan harinya, Jeon memberanikan diri untuk menemui sang produser yang bernama Yoo Jae-il secara langsung. Ia memperkenalkan diri sebagai manajernya Taerin. Namun sikap sang produser sangat dingin seolah tidak mau diganggu. Namun ketika Jeon berkata bahwa ia mengenal sosok penulis novel yaitu Jin Moo-young, sang produser langsung tertarik dan meminta Jeon agar segera mengatur pertemuan. Keesokan harinya, Jeon dan Taerin mendaki sebuah bukit untuk menghilangkan stres karena bekerja. Di sana, Jeon mengatakan rencananya. Ia berhasil mendekati produser Yoo. Kini tinggal membujuk Sunwo agar mau bertemu produser Yoo. Jika semua berjalan lancar, Taerin pasti akan mudah untuk mendapatkan acara TV. Namun, Taerin merasa pesimis mengingat riwayat asmara Sunwo dan Jeon. Keesokan harinya, Jeon berusaha menelepon Sunwo tapi tidak diangkat. Saat itu muncullah Seok-ju yang baru saja dilantik menjadi ketua tim, yang berarti jabatannya jauh di atas Jeon. Namun Jeon tidak percaya, hingga muncullah Kim Pil-do yang merupakan ibunya Seok-ju sekaligus ibu tirinya Sunwo. Kim Pil-do menjelaskan bahwa sekarang Seok-ju bukan hanya sekedar temannya Jeon, tapi kini dia adalah atasannya. Kim Pil-do juga bertanya tentang progres kerjasama Jeon dengan produser Yoo. Tiba-tiba, sang produser saat itu menelepon Jeon untuk menanyakan jadwal pertemuan mereka dengan sang penulis yaitu Jin Moo-young. Tak ingin membuang waktu, Jeon kemudian mendatangi tokonya Sunwo. Ternyata Sunwo sedang tidak berada di toko. Jeon pun menyusul Sunwo ke kebun. Di sana ia menunjukkan buku yang pernah Sunwo berikan, yaitu sebuah novel karya Jin Moo-young.
Walaupun sudah tidak diproduksi lagi, novel ini masih memiliki penggemar. Jion memohon pada Sunwoo agar mau menemui penggemar tersebut, tapi Jion merahasiakannya dari Sunwoo jika orang tersebut adalah anak dari produser Yu. Tanpa banyak pertimbangan, Sunwoo langsung menyetujuinya begitu saja. Tentu Jion merasa kaget karena ternyata tidak sesulit itu untuk membujuk Sunwoo dalam hal ini. Ia kemudian membantu Sunwoo mengangkat pupuk organik, namun malah membuat Sunwoo terjatuh. Tak lama ada telepon dari direktur, jadi Jion harus segera kembali ke kantor. Sebelum pergi, Jion memberikan sebuah sarung tangan yang sudah ia persiapkan kepada Sunwoo. Malam harinya, saat sedang berada di resto, Sunwoo mendapat pesan dari Jeon yang mengajaknya untuk bertemu di sebuah kafe pada hari Sabtu. Sunwoo tinggal bersama adik tirinya yang bernama Nuri. Ia bercerita bahwa ada seorang penggemar novelnya yang kemungkinan seusia dengan Nuri. Saat itu, Nuri memeriksa gelang yang dipakai Jeon. Ia berkata jika gelang itu putus sendiri, maka keinginan Sunwoo akan segera terwujud. Nuri lalu penasaran, kira-kira apakah keinginan Sunwoo yang belum terwujud itu. Singkat cerita, datanglah Sunwoo ke kafe yang ternyata di sana sudah ada Jeon yang telah menunggunya. Saat itu, Jeon malah keceplosan bahwa ayah dari anak yang akan mereka temui adalah seorang produser. Seketika raut wajah Sunwoo langsung berubah karena merasa telah dibohongi oleh Jeon. Sunwoo pun langsung pergi, namun dengan cepat Jeon mencegahnya. Sunwoo merasa kecewa karena Jeon telah memanfaatkannya demi keuntungan pribadi. Namun lagi-lagi Jeon meyakinkan Sunwoo bahwa dia tidak membohongi Sunwoo dan soal anak dari produser itu memang benar-benar penggemar Sunwoo. Belum sempat pergi, sang produser dan anaknya lebih dulu datang. Jadi Sunwoo terpaksa harus lebih lama tinggal di sana. Seperti kata Jeon, anak ini memang benar-benar penggemarnya Jin Muyong. Jadi Sunwoo akhirnya tidak terlalu kecewa. Sebagai ucapan terima kasih, akhirnya produser Yu meminta Jeon agar segera mengatur pertemuannya dengan Taerin. Setelah sang produser dan anaknya pulang, Sunwoo kembali mengulang perkataannya tadi soal Jeon yang memanfaatkannya. Namun karena sudah tidak bisa berkata-kata lagi, Jeon hanya berterima kasih pada Sunwoo karena telah membantunya. Malam harinya, Sunwoo memandangi foto Jeon yang sebelumnya ia ambil. Jeon memintanya untuk menghapusnya, namun Sunwoo merasa ragu. Kemudian, Gyeono meminta Sunwoo untuk pergi membeli daun bawang. Namun dalam perjalanan, pikiran Sunwoo sama sekali tidak bisa fokus. Ia terus mengingat perkataannya tadi siang kepada Jeon. Ia takut menyakiti hatinya. Ia pun memberanikan diri untuk mendatangi kantor Jeon. Jeon yang baru akan pulang tentu merasa kaget setelah melihat Sunwoo yang ada di sana. Saat ditanya ada apa, lagi-lagi Sunwoo tidak bisa mengatakan yang sesungguhnya, dan justru mulutnya seperti kaku dan terkunci. Tiba-tiba Jeon melepas topinya dan memakaikannya pada Sunwoo. Ternyata ada Kim Pil-do, yaitu ibu tirinya Sunwoo. Mereka pun langsung bersembunyi. Setelah Kim Pil-do pergi, Jeon baru sadar jika baju Sunwoo sampai sobek karena tadi ia menariknya terlalu kuat. Jeon pun merasa bersalah pada Sunwoo. Saat itu Sunwoo bertanya apakah sekarang mereka bisa bebas bertemu kapan saja, tapi Jeon malah terdiam dan terpaku setelah mendengar pertanyaan itu. Tiba-tiba Sunwoo memeluk Jeon begitu saja dan gelang yang dipakainya tiba-tiba putus sendiri. Jeon tentu semakin bingung dan deg-degan menghadapi sikap Sunwoo, dan saat akan pergi, Jeon kembali memanggil Sunwoo. Ia berkata bahwa usia mereka sudah bukan 19 tahun lagi. Setidaknya jika ingin bertemu, Sunwoo harus mentraktirnya makan. Tentunya itu adalah sinyal positif dari Jeon untuk Sunwoo. Sunwoo dan Jeon kemudian pulang bersama. Jeon merasa heran karena Sunwoo masih begitu jelas mengingat momen-momen kebersamaan mereka di masa lalu. Sementara dirinya justru lebih sering mengingat hal-hal yang ingin ia lupakan. Kemudian cerita beralih ke masa lalu saat Sunwoo masih duduk di bangku SMA. Hari itu sang ayah yang bernama Wo-chan datang menemuinya sambil membawa Nuri yang kala itu baru berusia 4 tahun. Sang ayah memohon agar Sunwoo mau menjaga Nuri untuk sementara waktu karena ibunya sudah pergi meninggalkan mereka. Sunwoo sempat berusaha memprotes keputusan itu, namun sang ayah lebih dulu pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Sunwoo tidak tega ketika melihat wajah Nuri yang saat itu menggenggam tangannya. Meskipun Nuri bukan adik kandungnya, Sunwoo tetap menyayanginya sepenuh hati. Bahkan ia rela mencari pekerjaan tambahan demi mencukupi kebutuhan Nuri. Sunwoo dengan tulus mengajari Nuri menulis dan membaca. Setiap malam ia selalu membacakan cerita untuk Nuri sebelum tidur.
Sunwo juga bekerja paruh waktu sebagai resepsionis di sebuah motel. Suatu hari sepulang kerja, ia mendapati beberapa orang yang sudah menunggunya untuk menagih hutang ayahnya. Namun Sunwo dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan urusan sang ayah. Tiba-tiba, Kim Sok-jo datang dan memberitahu bahwa ibunya akan segera menikah dengan ayah Sunwo. Sok-jo meminta Sunwo agar memohon kepada ibunya supaya mereka bisa tinggal bersama. Namun Sunwo tidak mengindahkan hal itu karena baginya tanggung jawab terbesarnya adalah menjaga Nuri. Kembali ke masa sekarang, Kim Sok-jo datang ke rumahnya untuk mengambil beberapa buku catatan. Di sana ia bertemu dengan Woo-chan dan merasa heran karena bagaimana mungkin Woo-chan sama sekali tidak penasaran dengan kabar kedua anaknya, yaitu Sunwo dan Nuri. Kita kembali flashback ke masa lalu. Saat itu, Kim Pil-do menemui Sunwo yang sedang bekerja sebagai kasir di sebuah toserba. Meskipun hanya ibu tiri, Kim Pil-do tetap memikirkan masa depan Sunwo. Ia akan rutin mengirimkan uang setiap bulan untuk membantu Sunwo. Namun Sunwo merasa tidak enak hati. Meski begitu, ia tetap berusaha menghormati keputusan Kim Pil-do. Akhirnya Sunwo kembali bersekolah setelah mengambil cuti selama setahun. Kini ia berada satu kelas bersama Jeon dan Kim Sok-jo. Setiap hari Sunwo hanya tidur di kelas dan hal itu membuat Jeon mulai memperhatikannya. Ketika jam sekolah berakhir, Jeon berniat menghampiri Sunwo. Namun Kim Sok-jo lebih dulu membangunkannya untuk mengingatkan soal pekerjaan paruh waktu. Sejak saat itu, Jeon mulai penasaran dengan hubungan antara Sunwo dan Kim Sok-jo. Sebab seharusnya Sunwo sudah menjadi kakak kelas mereka. Tetapi Sok-jo terlihat begitu akrab dengannya. Sebenarnya Sok-jo juga sudah menyadari bahwa Jeon menyukai Sunwo. Kita juga diperlihatkan bahwa Sunwo sudah bekerja dengan Geono sejak masih SMA. Kini Sunwo membawa Jeon ke restoran milik Geono. Jeon diminta duduk sambil menunggu Sunwo yang sedang sibuk melayani para tamu. Saat itu Jeon kembali teringat masa lalu ketika gurunya menyuruhnya menyerahkan sebuah formulir kepada Sunwo. Ia sempat bertanya kepada sang guru tentang alasan Sunwo mengambil cuti sekolah. Guru pun menjelaskan bahwa Sunwo sempat sakit dan harus menjalani perawatan. Karena itu ia baru bisa melanjutkan sekolah dan akhirnya tergabung di angkatan Jeon. Jeon kemudian mendatangi alamat rumah Sunwo, namun saat itu rumahnya kosong. Hingga malam tiba, ketika Sunwo pulang bersama Nuri, ternyata Jeon masih menunggu di sana. Akhirnya Sunwo mengajaknya masuk dan membuatkan ramyeon untuknya. Jeon lalu membacakan sebuah buku untuk Nuri, hingga Nuri tertidur di sampingnya. Ia memuji buku itu karena menurutnya sangat bagus. Saat itulah Sunwo mengungkapkan bahwa buku tersebut akan segera diterbitkan sebagai sebuah novel. Sunwo kemudian mengantar Jeon ke halte. Di sana Jeon bertanya mengapa Sunwo selalu tertidur saat jam pelajaran. Sunwo pun menjawab bahwa dirinya kelelahan karena harus bekerja paruh waktu demi memenuhi kebutuhan hidupnya bersama Nuri. Saat itu Jeon baru benar-benar menyadari betapa kerasnya kehidupan yang dijalani Sunwo di masa lalu. Tabungannya habis untuk biaya berobat dan bahkan ibunya meninggal karena terlalu banyak memikirkan dirinya. Kita kembali flashback. Hari itu beredar gosip bahwa Sunwo terlihat meninggalkan motel pada malam hari. Para murid pun langsung beranggapan bahwa ia melakukan hal yang tidak pantas. Namun Kim Sok-jo dan Jeon segera memarahi teman-temannya karena ikut menyebarkan gosip tersebut. Tak lama setelah itu, Jeon menemui Sunwo dan memintanya untuk rajin belajar agar bisa lulus dan masuk universitas. Namun Sunwo justru mengatakan bahwa ia tidak berencana melanjutkan kuliah, lalu memberinya sebuah permen lollipop. Jeon pun merasa sangat senang menerima hadiah kecil itu. Sepulang sekolah, Jeon kembali menemui Sunwo yang sedang duduk sendirian. Kali ini ia memberikan stiker berbentuk bintang-bintang agar bisa ditempelkan di plafon kamar Nuri. Sejak saat itu hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Keesokan harinya, Sunwo dipanggil oleh guru karena sempat terlihat keluar dari motel pada malam hari. Tanpa mendengarkan penjelasannya, wakil kepala sekolah langsung memakinya. Kejadian itu pun berlangsung tepat di hadapan Jeon. Karena penasaran, Jeon kemudian mencari motel tersebut untuk memastikan kebenarannya. Di sana ia bertemu dengan Kim Sok-jo. Tak lama kemudian, Sunwo datang dan bertanya kepada Sok-jo apakah ia penasaran dengan gosip itu. Namun menurut Sok-jo yang sebenarnya penasaran adalah Jeon. Akhirnya Sunwo menjelaskan bahwa ia bekerja di motel itu hanya sebagai resepsionis karena itu satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan di malam hari. Setelah itu Sunwo meminta Jeon untuk segera pulang.
Sepulang kerja, Sunwo mendapati ayahnya sudah menunggunya. Sang ayah berniat mengajaknya tinggal bersama. Namun Sunwo dengan tegas menolak karena ia tak ingin merepotkan ibu tirinya. Baginya pilihan terbaik adalah tetap tinggal bersama Nuri. Malam itu Sunwo termenung sendirian. Ternyata Nuri belum tidur dan diam-diam memperhatikannya. Keesokan harinya, Nuri meminta Sunwo untuk mengajaknya pergi ke taman bermain. Sesampainya di sana, Nuri meminta es krim. Sunwo pun menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Namun saat Sunwo kembali, Nuri sudah tidak ada. Karena panik, Sunwo berlari ke sana kemari untuk mencarinya, bahkan hingga malam hari. Tanpa sengaja, seorang petugas kebersihan menemukan Nuri bersembunyi di dalam kamar mandi. Ternyata Nuri sengaja melakukan itu agar Sunwo kehilangan dirinya. Ia merasa hanya menjadi beban bagi sang kakak. Dengan penuh ketulusan, Sunwo meyakinkan Nuri bahwa tidak ada yang lebih berharga baginya selain Nuri. Keesokan harinya, Sunwo penasaran dengan bangku milik Jeon. Ia pun mencoba duduk di sana dan tanpa sadar tertidur. Saat terbangun, ternyata Jeon sudah berada di hadapannya. Mereka kemudian pulang bersama. Jeon menemani Sunwo yang hendak mampir sebentar ke ATM. Ternyata setiap bulan Kim Pil-do selalu mengirimkan uang sebanyak $1.000 untuk Sunwo. Namun bukannya merasa senang, Sunwo justru merasa bersalah setiap kali menggunakan uang itu. Setelah dari ATM, giliran Sunwo menemani Jeon yang ingin pergi ke toko buku. Saat itu Jeon merasa sangat bahagia karena sepanjang waktu Sunwo terus tersenyum kepadanya. Di toko buku, Jeon menemukan bahwa novel karya Sunwo sudah diterbitkan. Ia pun langsung membelinya dan meminta Sunwo menandatangani bukunya. Nah, di momen inilah Jeon memberikan hadiah sebuah gelang untuk Sunwo, bahkan langsung memakaikannya di tangannya. Karena waktu masih panjang, Jeon mengajak Sunwo pergi ke pantai. Mereka pun berangkat dengan menaiki bus. Sesampainya di sana, Jeon tertarik pada sebuah bunga. Tanpa banyak pikir, Sunwo langsung membelikannya untuk Jeon. Mereka lalu berjalan menyusuri pantai. Saat itu, Sunwo berkata bahwa ia bisa melupakan semua masalahnya ketika bersama Jeon. Jeon mengira bahwa Sunwo sedang mengungkapkan perasaannya. Ia pun dengan berani mengatakan bahwa dirinya menyukai Sunwo dan ingin berpacaran dengannya. Namun Sunwo menolak karena merasa dirinya belum pantas untuk Jeon. Jeon pun merasa malu karena cintanya tak terbalaskan. Dengan kesal, ia membuang bunga pemberian Sunwo lalu meninggalkannya. Sunwo membawa pulang bunga itu dan menyimpannya. Melihat hal itu, Nuri memahami apa yang baru saja dialami kakaknya. Sunwo pun berkata kepada Nuri bahwa sebenarnya ia juga sangat menyukai Jeon. Keesokan harinya, Jeon mendapat kabar dari ibunya bahwa usaha keluarga mereka telah bangkrut. Jeon pun menangis karena masalah datang bertubi-tubi. Seandainya ia tahu lebih awal, ia akan mengatakan pada Sunwo bahwa nasib mereka itu sama, sehingga Sunwo tak perlu merasa minder untuk menerima cintanya. Setelah ditolak Sunwo, Jeon menjadi tidak fokus belajar. Ia kemudian kembali menemui Sunwo untuk memastikan perasaannya. Jeon pun memintanya agar tidak menghindar ketika ia mencoba menciumnya. Namun Sunwo merasa bahwa dirinya tidak pantas berada di samping Jeon. Menurutnya, Jeon layak berada di tempat yang lebih baik. Pada hari itu, Jeon akhirnya meminta Sunwo agar melupakan bahwa mereka pernah saling mengenal. Kembali ke masa sekarang, mereka mengobrol sambil mengenang masa lalu dan minum berdua. Tanpa disadari, Jeon pun menjadi mabuk. Sunwo kemudian menggendong Jeon dan menemaninya menunggu taksi. Saat itu, ia memberi sinyal bahwa ia akan kembali terjun ke dunia hiburan. Jeon tampak kaget sekaligus senang, hingga ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sunwo dan Jeon kemudian berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Sunwo merasa bersyukur karena pertemuan kembali dengan Jeon membuat hidupnya tidak lagi terasa terlalu gelap. Sementara itu, Jeon sebenarnya tidak jujur pada dirinya sendiri. Ia masih belum bisa melupakan kenangan manis bersama Sunwo di masa lalu. Keesokan harinya, setelah selesai rapat, Kim Pil-do bertanya pada Jeon tentang sosok pria yang kemarin sempat ia lihat bajunya sobek. Jeon menjelaskan bahwa pria itu adalah Sunwo, yaitu mantan artis cilik yang kini sedang ia bujuk untuk ikut serta dalam program baru bersama Taerin. Mendengar nama itu, Kim Pil-do tentu mengenalnya. Ia tahu betul siapa Sunwo, meski sudah lama sekali tidak berjumpa sejak Sunwo lulus SMA. Namun ada satu hal yang sama sekali tidak disadari oleh Jeon, yaitu sebuah kenyataan mengejutkan bahwa Kim Pil-do ternyata adalah ibu tirinya Sunwo.
Jeon kemudian menemui Taerin, namun Taerin terlihat sangat lesu saat mengetahui bahwa tawaran yang diberikan kepadanya hanyalah untuk sebuah acara yang menurutnya tidak menarik. Popularitas Taerin kini memang semakin meredup dan ia tidak yakin Sunwoo akan bersedia kembali debut. Padahal jika itu terjadi, kehadiran Sunwoo bisa menjadi kesempatan besar untuk mengangkat namanya lagi. Meski begitu, Jeon terus menyemangati dan meyakinkan Taerin bahwa Sunwoo pada akhirnya pasti akan berubah pikiran karena ia tahu sejak dulu cita-cita terbesar Sunwoo adalah menjadi kaya. Keesokan harinya, Jeon mendatangi Sunwoo. Saat itu, ada seorang wanita yang sedang kebingungan memilih bunga. Sunwoo pun dengan sabar menawarkan berbagai pilihan bunga sambil menjelaskan makna di balik masing-masing bunga tersebut. Melihat hal itu, Jeon merasa takjub karena Sunwoo tampak begitu mendalami profesinya sekarang. Setelah itu, mereka melanjutkan pembicaraan tentang rencana pertemuan Sunwoo dengan asisten sutradara. Sunwoo tampak bingung harus berkata apa saat nanti berhadapan dengannya. Namun, Jeon menyarankan agar ia berbicara apa saja yang terlintas di kepalanya. Dengan spontan, Sunwoo menjawab bahwa ia akan mengatakan dirinya adalah seseorang yang pernah dicium oleh Jeon. Mendengar itu, Jeon langsung malu dan dengan refleks mengancam Sunwoo. Tentu saja itu hanyalah candaan di antara mereka berdua. Namun di balik candaannya, Sunwoo sebenarnya sedang berusaha memancing agar Jeon kembali seperti dirinya yang dulu. Pada akhirnya mereka pun sepakat dan Jeon pun berpamitan. Tak lama kemudian, Jeon kembali bersama sang asisten sutradara, yaitu Sora. Selama ini, Sora sebenarnya sudah berusaha mencari keberadaan Sunwoo, namun usahanya selalu berujung sia-sia. Kini, pertemuan itu akhirnya terjadi di depan matanya. Setelah berbincang sebentar, Sora pun berpamitan. Ia mengatakan bahwa ia akan datang lagi lain waktu bersama timnya. Tak lama kemudian, Kim Pil-do memanggil Jeon. Ia berpesan agar Jeon terus mengawasi proses syuting antara Sunwoo dan Taerin. Kim Pil-do tidak ingin nantinya popularitas Sunwoo justru melampaui Taerin. Mendengar hal itu, Jeon hanya bisa mengangguk dan berjanji akan bertanggung jawab penuh. Setelah Jeon pergi, cerita bergeser ke sebuah flashback, yaitu hari ketika ibunya Sunwoo meninggal dunia. Ia memilih bunuh diri setelah menjadi korban penipuan direktur agensi yang membawa kabur seluruh uang perusahaan. Lebih parahnya, keluarga Sunwoo justru difitnah ikut bersekongkol dengan pelaku, hingga nama baik mereka hancur. Sejak kejadian itu, Sunwoo memilih menjauh dari dunia hiburan, dunia yang dulu memberinya ketenaran namun juga merenggut ibunya. Keesokan harinya, Sunwoo terkejut saat melihat Sora datang bersama tim dalam jumlah besar. Awalnya, ia mengira ini hanya pertemuan sederhana, namun kenyataannya deretan kamera sudah disiapkan, membuat suasana terasa jauh lebih serius dari yang ia bayangkan. Tak lama kemudian, Jeon muncul bersama Taerin. Begitu bertatap muka, Taerin langsung menyapa Sunwoo dengan hangat. Sunwoo pun membalas, dan tanpa disadari, keduanya menirukan gaya khas mereka dulu saat masih menjadi lawan main di masa kecil. Momen itu seolah membuka pintu kenangan. Seluruh kru yang menyaksikan larut dalam suasana haru dan bahagia, karena artis cilik yang dulu hanya bisa mereka kenang, kini benar-benar hadir kembali di depan mata mereka. Mereka pun memulai syuting pertama. Acara ini merupakan sebuah dokumenter yang menampilkan nostalgia antara Sunwoo dan Taerin sebagai sesama mantan artis cilik. Namun di balik senyumnya, Sunwoo masih tampak trauma dengan sorotan kamera. Setiap lensa mengingatkannya pada momen kelam di masa lalu, yaitu saat ibunya meninggal dan puluhan kamera menyorot dirinya tanpa henti. Jeon yang memperhatikannya dari kejauhan menyadari bahwa Sunwoo sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Namun saat ditanya, Sunwoo hanya menjawab singkat, mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Proses syuting akhirnya selesai hingga sore hari, dan para kru pun berpamitan satu persatu. Setelah itu, Jeon dan Taerin mengantar Sunwoo menuju restoran milik Geonu, karena Sunwoo harus melanjutkan pekerjaannya di sana. Sebelum berpisah, Jeon kembali menanyakan kondisi Sunwoo, memastikan apakah ia benar-benar baik-baik saja. Ia bahkan menawarkan bantuan seorang psikiater untuk mengobati traumanya. Namun, Sunwoo kembali menolak dengan tenang. Ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, dan hanya merasa kaku setelah sekian lama tidak berhadapan dengan kamera. Akhirnya mereka pun berpisah. Keesokan harinya setelah syuting, Sunwoo mengajak Jeon berkeliling di sekitar toko bunga untuk mencari makanan. Dalam perjalanannya, keduanya sempat terlibat adu mulut kecil soal masa lalu mereka. Namun jelas itu hanyalah candaan yang membuat suasana semakin akrab.
Mereka akhirnya berhenti di sebuah restoran kecil. Saat makan bersama, Jeon menceritakan bahwa orang-orang di tim produksi menganggap Sunwoo terlihat sangat berbeda dibandingkan sosoknya saat masih kecil. Mendengar itu, Sunwoo pun menjelaskan, dulu hidupnya selalu dikelilingi orang dewasa, dengan setiap detik langkahnya diawasi kamera. Karena itu, ia harus berhati-hati dalam bersikap dan berbicara. Namun sekarang, ia merasa lebih bebas mengekspresikan diri, karena tidak ada lagi kamera yang mengekangnya. Perubahan inilah yang mungkin membuat orang-orang menganggap dirinya berbeda dari dulu. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan syuting dengan tema nostalgia. Kali ini, Sunwoo dan Taerin duduk makan bersama, namun dengan sedikit perdebatan kecil. Adegan yang seolah mengulang kembali program televisi yang dulu pernah mereka bawakan saat masih anak-anak. Di sela-sela syuting, Jeon sempat merapikan rambut Taerin yang terlihat agak berantakan. Ia kemudian menyadari bahwa rambut Sunwoo pun tidak rapi. Hatinya sempat ragu, wajahnya sedikit malu-malu. Namun akhirnya, Jeon tetap memberanikan diri untuk merapikan rambut Sunwoo dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Nuri datang ke toko bunga, namun mendapati toko dalam keadaan tutup karena Sunwoo sedang tidak ada di sana. Melihat papan tanda tutup yang sudah usang, Nuri menggantinya dengan papan baru yang menurutnya jauh lebih bagus. Ketika Sunwoo kembali, ia heran melihat papan itu dan bertanya dari mana Nuri mendapatkannya. Dengan polos, Nuri menjawab bahwa papan itu dibelikan oleh pacarnya. Mendengar itu, Sunwoo langsung menasehatinya. Ia mengingatkan Nuri agar tidak terlalu larut dalam urusan asmara dan sebaiknya fokus belajar, sebab jika tidak, ia bisa tertinggal dan mempertaruhkan masa depannya sendiri. Keesokan harinya, Jeon terlihat sedang beristirahat sambil menyantap makanan di tengah pekerjaannya. Saat itu, Seokjo datang dan menasihatinya agar tidak makan sambil bekerja karena bisa membuatnya cepat lelah. Di sisi lain, dua orang staf terdengar sedang bergunjing. Mereka membicarakan masa lalu Sunwoo, bahkan merasa kasihan kepada Taerin yang dikhawatirkan bisa terseret skandal lama, yaitu skandal ketika Sunwoo pernah dicap sebagai anak dari seorang penipu. Mendengar percakapan itu, Seokjo segera bergerak. Dengan sikap tenang, ia mengusir kedua orang itu secara halus. Ia tidak ingin Jeon mendengarnya karena takut hal itu justru membuatnya sedih. Di dalam ruangan, Taerin ternyata sedang bersama Kim Pil-do. Mereka sedang berbincang santai ketika Seokjo masuk. Taerin sontak terkejut. Ia baru menyadari kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya jika Seokjo ternyata adalah anak dari Kim Pil-do. Ekspresi kaget terlihat jelas di wajah Taerin. Kim Pil-do hanya tersenyum tipis, sementara Seokjo berusaha tetap tenang meski situasi mendadak menjadi canggung. Keesokan harinya, Sunwoo mendapat kiriman bunga dari Seokjo sebagai ucapan selamat atas debut kembalinya. Jeon dan Taerin sontak terkejut, terlebih setelah mengetahui bahwa Seokjo dan Sunwoo ternyata adalah saudara tiri. Dalam kebingungan itu, Jeon akhirnya memberitahu Sunwoo bahwa Kim Pil-do adalah CEO di perusahaan tempat ia bekerja. Sunwoo pun terdiam sejenak, lalu menjelaskan duduk perkaranya. Dulu ayahnya menikah dengan Kim Pil-do yang sudah lebih dulu memiliki anak bernama Seokjo dari suami lamanya. Karena itu, Seokjo dan Sunwoo terhubung sebagai saudara tiri. Namun meski ayahnya sudah membangun keluarga baru, Sunwoo memilih untuk tidak ikut tinggal bersama mereka. Ia merasa bertanggung jawab merawat Nuri, yaitu adik tirinya dari istri ayahnya yang lain. Pilihan itu membuat Sunwoo harus hidup jauh dari ayah dan ibu tirinya. Sunwoo akhirnya memberanikan diri untuk menemui Kim Pil-do, sosok yang selama ini sulit sekali ia temui. Namun tujuan sebenarnya adalah ia ingin mengembalikan uang yang semasa sekolah dulu selalu dikirimkan kepadanya. Sunwoo merasa tidak enak ketika menerima uang itu. Kim Pil-do menatap Sunwoo dengan heran. Ia berkata bahwa yang ia ingat, Sunwoo hanyalah anak bandel yang sering bolos sekolah dan keluar masuk motel. Namun kini ia baru sadar semua itu bukanlah karena kenakalan, melainkan demi bertahan hidup dan mengurus Nuri. Ucapan itu membuat suasana jadi canggung. Sunwoo hanya tersenyum tipis, lalu dengan sopan berpamitan. Ia pun pergi, meninggalkan Kim Pil-do yang masih belum percaya betapa banyaknya hal yang telah dilalui anak tirinya itu.
Setelah kembali ke toko, Sunwo dikejutkan oleh kedatangan ayahnya yang muncul sambil membawa kue. Sang ayah mengucapkan selamat atas debut kembalinya Sunwo. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu jika Sunwo membutuhkan sesuatu. Namun Sunwo berkata jika ayahnya berani muncul lagi, ia akan melaporkannya pada Kim Pil-do. Seketika suasana berubah, sang ayah langsung pergi meninggalkan toko. Ia tahu bahwa Sunwo pasti belum bisa memaafkannya. Di tempat lain, Jeon tampak sibuk di sebuah butik. Ia berdiri di depan deretan pakaian, namun kebingungan memilih mana yang tepat. Setelah lama berpikir, akhirnya ia meminta bantuan pada si penjual untuk mencarikannya baju yang sangat kuat. Bahkan tidak akan robek meski ditarik dengan keras. Rencananya, baju itu hendak ia berikan kepada Sunwo. Namun sebelum sempat menyelesaikan pilihannya, tiba-tiba ponselnya bergetar. Ada sebuah pesan penting dan membuat ekspresi Jeon langsung berubah serius. Ia kemudian menelepon dan setelah mendengar isi kabar itu, ia menjadi semakin terkejut. Di tempat lain, Hana menemui Kim Pil-do untuk melaporkan sebuah artikel yang baru saja terbit. Artikel itu menuliskan bahwa Taerin sengaja memanfaatkan kembalinya Sunwo lengkap dengan bayang-bayang skandal masa lalu demi mendongkrak popularitas yang meredup. Kabar miring itu pun dengan cepat menyebar. Tak lama kemudian, berita tersebut sampai juga ke telinga ayah Sunwo. Setelah membacanya, wajahnya berubah tegang, seolah tak percaya nama anaknya kembali terseret dalam isu yang bisa mengguncang hidupnya sekali lagi. Sementara itu di toko bunga, Sunwo masih sibuk menyusun pot bunga. Ia belum tahu soal artikel yang sedang ramai. Baru ketika mengecek ponselnya, ia menyadari ada beberapa panggilan tak terjawab. Ia segera menelpon balik. Dengan nada panik bercampur lega, Sora mengaku hampir putus asa karena tak bisa menghubungi Sunwo. Ia lalu menjelaskan soal artikel yang menyudutkan Sunwo dan Taerin. Sunwo mencoba tenang, namun kabar itu kembali membuka luka lamanya. Kita pun dibawa pada sebuah kilas balik kelam, yaitu hari pemakaman ibu Sunwo di rumah duka. Saat itu Sunwo kecil berdiri sendirian dan dikelilingi kamera yang terus menyorotnya. Bukannya menerima bela sungkawa, rumah duka justru dipenuhi teriakan para korban penipuan yang menuntut uang mereka kembali. Mereka menuding keluarganya sebagai bagian dari komplotan, tanpa peduli bahwa ia hanyalah seorang anak yang baru saja kehilangan ibunya. Di tengah kekacauan itu, ayahnya, Woo-chan, tiba-tiba muncul. Ia berusaha menenangkan para penagih hutang dan terpaksa menanggung semua beban itu. Sejak hari itu, Woo-chan hidup dibayangi hutang besar, hutang yang sebenarnya bukan miliknya, tapi ia rela memikul demi meredam amarah orang-orang. Tiba-tiba, Jeon datang dan memeluk Sunwo dari belakang. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan rasa syukurnya karena Sunwo baik-baik saja. Namun di saat yang sama, ia juga meminta maaf karena sejak kemunculannya kembali, Sunwo harus berhadapan lagi dengan luka lama yang selama ini ia coba lupakan. Sunwo hanya terdiam, dadanya terasa sesak, hingga akhirnya ia meminta Jeon untuk memeluknya sekali lagi. Jeon pun memeluknya erat dan dalam sekejap keduanya larut dalam kehangatan yang sederhana namun penuh arti. Keesokan harinya, Jeon dipanggil oleh Kim Pil-do ke ruangannya. Kim Pil-do menyampaikan kabar bahwa artikel tentang Sunwo yang sempat beredar sudah berhasil ia cabut. Jeon tentu saja merasa lega, sekaligus sangat berterima kasih atas bantuan itu. Namun, Kim Pil-do langsung menekankan agar Jeon segera memastikan Sunwo untuk menandatangani kontrak. Kim Pil-do tidak mau mengambil resiko, baginya Sunwo terlalu penting untuk program ini. Ia khawatir jika Sunwo mendengar lebih banyak gosip dan tekanan dari luar, ia bisa saja berhenti di tengah jalan. Keesokan harinya, Jeon datang ke toko bunga dengan tujuan untuk menemui Sunwo. Namun tanpa disangka, di sana ia bertemu Woo-chan yang ternyata juga ingin menjenguk putranya. Tak lama kemudian, Sunwo pun muncul. Melihat kehadiran Sunwo, sang ayah seketika berubah canggung. Tanpa banyak bicara, Woo-chan memilih menitipkan sebungkus kimchi buatannya kepada Jeon untuk diberikan kepada Sunwo. Setelah Woo-chan pergi, Jeon akhirnya memberitahu kabar yang membuat Sunwo sedikit lega. Artikel yang kemarin sempat menghebohkan ternyata sudah berhasil dicabut. Semua itu berkat pengaruh dari Kim Pil-do. Namun di balik kabar baik itu, Jeon merasa canggung karena alasan utamanya datang ke sini bukan hanya untuk menyampaikan berita, melainkan juga untuk meminta Sunwo menandatangani kontrak. Meski awalnya ragu, ia akhirnya menyampaikan maksudnya.
Tapi Sunwo ternyata sudah bisa menebak sejak awal. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menandatangani kontrak tersebut, seolah ingin menunjukkan bahwa ia siap melangkah maju. Saat proses syuting sedang berlangsung, Nuri datang ke toko bunga. Wajahnya tampak kebingungan. Ia lalu menelepon Sunwo dan bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Nuri mengira kakaknya sedang berusaha mengiklankan toko bunga mereka lewat televisi. Baginya itu hal yang mustahil karena uang mereka jelas tidak akan cukup untuk membiayai sesuatu sebesar itu. Setiap kali Sunwo mencoba menjelaskan, Nuri selalu memotong perkataannya, seolah tidak ingin mendengar alasan apapun. Di tengah kebingungan itu, Jion tiba-tiba muncul. Nuri menatapnya dengan heran karena tidak mengenali siapa wanita itu. Namun Jion dengan lembut menjelaskan bahwa dulu ia sering datang untuk membacakan cerita kepada Nuri ketika masih kecil. Akhirnya Nuri mengingat semuanya. Ingatan masa kecil itu membuatnya paham siapa Jion sebenarnya. Bahkan ia sadar dialah orang yang dulu disukai oleh Sunwo. Dengan senyum tipis, Nuri pun memilih pergi agar kakaknya bisa melanjutkan pembicaraan bersama Jeon tanpa gangguan. Malam harinya, Sunwo akhirnya menunjukkan sebuah video lama kepada Nuri, yaitu rekaman dirinya ketika masih menjadi artis cilik. Nuri pun terdiam, ia tidak pernah menyangka. Setelah sekian lama, ia baru mengetahui jika ia memiliki kakak yang ternyata adalah seorang artis. Keesokan harinya, semua jadwal syuting diliburkan. Taerin memilih mengisi waktunya dengan berlatih menyelam dan mencoba menenangkan pikiran dari segala tekanan yang belakangan ini ia rasakan. Setelah selesai, ia menelepon Sunwo dan mengatakan bahwa ia ingin berkunjung ke toko bunga. Berbekal share location yang dikirimkan Sunwo, Taerin berjalan kaki mengikuti petunjuk itu. Namun di tengah perjalanan, ia mulai kebingungan. Saat itulah tiba-tiba muncul dua orang asing yang menghampirinya. Gerak-gerik mereka tampak mencurigakan, seolah ingin memanfaatkan kepolosan Taerin yang jelas-jelas sedang tersesat. Tanpa disangka, saat itu muncullah Seokjo yang mengaku sebagai pacarnya dan membuat Taerin merasa kaget sekaligus bingung, hingga membuat orang asing itu membatalkan aksinya. Mereka kemudian berjalan berdampingan karena Seokjo mengatakan kebetulan ia memang sedang menuju arah yang sama dengan Taerin. Dalam perjalanan, Taerin akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kenapa tadi Seokjo tiba-tiba mengaku sebagai pacarnya. Meski suaranya terdengar biasa saja, dalam hati Taerin sebenarnya ada rasa senang mendengar hal itu. Seokjo hanya tersenyum kecil lalu menjawab bahwa semua itu ia lakukan semata-mata untuk menolong Taerin dari tipu muslihat dua orang asing tadi. Mereka pun terus berjalan bersama sambil berbincang ringan, hingga akhirnya tanpa disadari tujuan mereka ternyata sama. Baik Taerin maupun Seokjo, keduanya hendak mendatangi toko milik Sunwo. Seokjo datang untuk menitipkan buku panduan belajar untuk Nuri kepada Sunwo. Dulu ketika Sunwo sedang wajib militer, Seokjo lah yang menjaga Nuri menggantikan Sunwo. Keesokan harinya, Hana menyerahkan surat pengunduran diri kepada Kim Pil-do. Tak peduli seberapa keras Kim Pil-do berusaha menahannya, keputusan Hana ternyata sudah bulat. Jeon kemudian menemui Hana untuk mencari tahu alasannya. Ia tak bisa membayangkan bagaimana nasib perusahaan tanpa sosok Hana. Saat itulah Hana mengungkapkan isi hatinya. Selama ini, meski terlihat baik-baik saja, ia sering berbeda pendapat dengan Kim Pil-do. Kini, ia hanya ingin mengikuti instingnya sendiri. Sebelum pergi, Hana berpesan singkat kepada Jeon agar cukup beristirahat. Setelah itu, ia pun meninggalkan Jeon dengan perasaan berat. Malam harinya, Jeon sibuk mengemasi pakaian karena harus berangkat syuting ke sebuah pulau bersama Sunwo. Sementara itu, di tempat lain, Seokjo datang ke rumah Sunwo untuk menggantikan perannya menjaga Nuri selama ia pergi. Sambil berkemas, Sunwo berpesan kepada Nuri bahwa ia akan memeriksa rapornya setelah kembali nanti. Keesokan harinya, mereka berangkat bersama-sama. Jeon duduk di dalam kabin, sementara Sunwo memilih berdiri di luar dan menikmati pemandangan laut yang terbentang di hadapannya.
Setelah tiba di lokasi, mereka langsung memulai syuting di pinggir pantai. Dan begitu selesai, Sunwoo terlihat memungut sampah yang berserakan di sekitar tempat itu. Tanpa banyak bicara, tindakannya membuat seluruh kru ikut bergerak, hingga satu persatu akhirnya ikut membantu membersihkan pantai. Sore harinya, syuting berlanjut di sebuah ladang. Kali ini mereka melakukan kegiatan menanam sayuran, dan Taerin tampak sangat menikmati momen sederhana itu. Tiba-tiba, pemilik kebun bertanya apakah ada yang bisa mengemudikan truk untuk mengambil barang. Jeon dan Sunwoo sama-sama menawarkan diri. Jeon bersikeras mencoba menyetir, meski Sunwoo sudah meyakinkan bahwa lebih baik ia saja yang mengemudikan. Namun, truk hanya bisa berjalan tersendat-sendat karena Jeon kesulitan mengoperasikannya. Akhirnya, Sunwoo pun turun tangan untuk mengambil alih setir. Malam harinya, mereka menginap di sebuah penginapan di pinggir pantai. Para kru akan mengadakan pesta makan daging, sementara Taerin hanya bisa menahan diri karena sedang diet. Demi menjaga solidaritas, Jeon memilih tidak ikut bergabung dan tetap menemani Taerin di kamar. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu, dan saat dibuka, ternyata Sunwoo datang membawakan sesuap makanan untuk Jeon dari pesta tadi. Jeon pun tidak enak hati. Ia terpaksa mengunyah makanan itu diam-diam sambil bersembunyi karena takut ketahuan oleh Taerin. Di tempat lain, Seokjo masih sibuk di kantor meski malam sudah larut. Saat sedang membereskan meja, ia tanpa sengaja menemukan sebuah foto Taerin. Ingatannya melayang pada pertemuan mereka di toko bunga milik Sunwoo. Senyum Taerin saat itu kembali terbayang jelas di benaknya. Menjelang tengah malam, Sunwoo memilih berjalan di pinggiran pantai. Tiba-tiba ia mendengar suara seperti kijang yang melompat. Namun saat didekati, ternyata itu adalah Jeon yang baru saja terjatuh. Sunwoo buru-buru menolongnya, tapi Jeon malah tersipu dan pura-pura baik-baik saja. Mereka lalu duduk bersama dan menatap lautan malam. Sunwoo mencoba membersihkan pasir di rambut Jeon, dan saat itu Jeon menyadari gelang milik Sunwoo hanya tersisa satu. Itu artinya satu keinginan Sunwoo hampir terwujud. Sunwoo terkejut karena Jeon masih mengingat hal itu. Jeon pun mengakui ia bisa mengenali Sunwoo juga berkat gelang itu, yaitu yang pernah ia lihat di sebuah foto. Gelang itulah yang membawanya ke toko bunga, hingga akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Keesokan harinya, syuting kembali dilanjutkan. Kali ini, Sunwoo dan Taerin bersiap menanam pohon sebagai bagian dari pengambilan gambar. Namun tiba-tiba muncul Pak RT setempat. Ia menolak keras adanya kamera di lokasi itu. Meski begitu, ia masih memperbolehkan mereka menanam pohon dengan satu syarat, yaitu tanpa adanya perekaman sama sekali. Karena tidak diizinkan merekam, seluruh tim akhirnya memutuskan untuk kembali ke kantor. Namun, Sunwoo tiba-tiba bertanya apakah ia boleh tinggal sebentar. Ia ingin tetap menanam pohon yang sudah mereka bawa. Ia berjanji akan menyusul setelah semuanya selesai. Sora pun setuju dan membiarkan Sunwoo menuntaskan niatnya. Namun, Jeon tak bisa meninggalkan artisnya sendirian. Ia kemudian berkata pada Sora bahwa ia juga akan tetap tinggal untuk mengawasi Sunwoo. Apesnya, ketika Jeon hendak pulang, petugas dermaga memberitahu bahwa kapal tidak bisa berlayar karena badai sedang melanda. Tak ada pilihan lain, Jeon akhirnya kembali dan mendapati Sunwoo yang masih sibuk mengangkut bibit pohon. Ia pun memutuskan untuk membantunya. Di tengah aktivitas itu, Sunwoo sempat teringat jadwal cek darahnya yang terpaksa ia lewatkan. Jeon langsung khawatir dan bertanya apakah ia sedang sakit. Namun dengan tenang, Sunwoo menjawab bahwa itu hanya pemeriksaan rutin, seolah tak ingin membuat Jeon cemas. Setelah selesai, mereka mencoba mencari penginapan. Namun dari semua tempat yang didatangi, ternyata semuanya penuh akibat kapal yang tidak beroperasi. Akhirnya, satu-satunya pilihan adalah memesan kamar yang tersisa. Mereka pun sepakat untuk berbagi ruang. Malam itu sebelum tidur, keduanya sempat berdebat kecil. Apakah benar mereka harus tidur di ranjang yang sama? Pada akhirnya, mereka tetap berbaring bersama, namun saling membelakangi agar terasa canggung sekaligus aman. Keesokan paginya, situasi berubah. Tanpa sadar, Jeon memeluk Sunwoo dalam tidurnya. Begitu ia tersadar, ia pun panik. Dengan refleks, ia langsung menendang Sunwoo hingga pria itu jatuh dari ranjang.
Mereka kemudian melanjutkan menanam sisa pohon yang masih ada. Namun setelah semua selesai, ada masalah baru yang muncul. Mobil mereka ternyata kehabisan bensin di daerah yang sepi dan jauh dari pemukiman. Sunwo pun mengambil inisiatif untuk mencari pom bensin terdekat. Mau tak mau, Jeon akhirnya ikut berjalan bersamanya, meski dengan wajah kesal karena situasinya benar-benar menyebalkan. Dalam perjalanan, Jeon sempat bertanya-tanya mengapa Sunwo menerima tawaran syuting kali ini. Ia tahu betul, selama ini Sunwo selalu menolak setiap tawaran yang datang. Sunwo tidak langsung menjawab, ia justru menatap Jeon yang terlihat tersenyum begitu bahagia. Perlahan, ia mendekatkan wajahnya ke arah Jeon yang membuat gadis itu panik dan hampir kehilangan keseimbangan. Sunwo lalu berkata bahwa ia tidak akan menggigit. Saat itu tubuh Jeon gemetar, namun perasaannya tak bisa lagi ia bendung. Akhirnya, ia pun menyambut kedekatan itu. Setelah itu, Jeon tiba-tiba mendorong Sunwo. Baginya, ciuman itu terasa terlalu cepat, apalagi ia sendiri belum yakin dengan perasaannya. Dalam perjalanan pulang dengan ferry, suasana terasa canggung. Mereka hanya duduk diam, tanpa sepatah kata pun. Hingga akhirnya, Jeon bertanya bagaimana bisa mereka melakukan hal seperti itu jika sebenarnya tidak ada perasaan. Sunwo pun dengan jujur mengakui bahwa ia memang memiliki perasaan pada Jeon. Namun, Jeon masih butuh waktu untuk memahami hatinya sendiri. Malam harinya, Jeon larut dalam pikirannya sendiri. Ia membayangkan bagaimana jika sosok di sampingnya saat itu bukan Sunwo, melainkan Seokjo. Apakah ia akan sanggup tidur satu kamar dengannya? Namun, dalam imajinasinya sendiri, Jeon sadar bahwa ia pasti lebih memilih tidur di dalam mobil daripada sekamar dengan Seokjo. Dan ternyata semua itu hanyalah sebuah mimpi. Kemudian Jeon mulai bimbang dengan perasaannya. Ia pun bertanya pada Taerin tentang hatinya yang terasa sulit dipahami. Jeon mengaku bingung, tak tahu harus mengambil langkah apa. Taerin menanggapinya dengan jujur. Menurutnya, jika Jeon terus bersikap seperti itu, bukan tidak mungkin ia akan melajang seumur hidup. Karena sebuah hubungan tidak harus dimulai dengan kesempurnaan. Bagi Taerin, yang terpenting adalah adanya sedikit kedekatan, meski hanya dari hal-hal kecil. Dari situlah hubungan bisa tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Malam harinya, Sunwo berbicara dengan Geono. Ia mengungkapkan niatnya untuk mengajak Jeon untuk berpacaran. Namun, Sunwo juga merasa gugup. Ia bahkan sudah menyiapkan kata-kata andai saja dirinya benar-benar ditolak. Mendengar itu, Geono hanya terdengar sedikit kaget. Sikap Sunwo yang biasanya tenang, kini terlihat seperti anak muda yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, proyek dokumenter mereka kembali berlanjut. Kali ini mereka syuting untuk episode terakhir. Ada momen ketika Sunwo dan Taerin diminta untuk menulis surat bagi diri mereka di masa depan. Sekilas adegan ini terlihat sederhana, namun justru disitulah letak kekuatannya. Adegan itu seolah membawa penonton kembali pada kenangan lama saat Sunwo dan Taerin pernah terlibat dalam perdebatan kecil. Perbedaan mereka yang dulu terasa remeh, kini berubah menjadi potongan memori yang hangat untuk dikenang. Setelah proses syuting selesai, Taerin tampak menemani Hana untuk melihat-lihat sebuah gedung yang rencananya akan disewa Hana sebagai kantor baru. Namun pertemuan ini dilakukan tanpa sepengetahuan Jeon, sebab rencana ini memang masih disimpan sebagai rahasia. Di tempat lain, Sunwo mendapat permintaan dari Seokjo untuk memeriksa taman di rumahnya. Awalnya, ia mengerjakannya dengan tenang, sampai akhirnya kedatangannya diketahui oleh Kim Pil-do. Seketika, suasana berubah menjadi canggung. Kim Pil-do jelas memperlihatkan rasa tidak suka akan keberadaan Sunwo di sana. Sunwo kemudian pergi, namun saat dalam perjalanan, Sunwo mendapat telepon dari rumah sakit bahwa ada sesuatu pada darah Sunwo. Ia pun diminta untuk kembali melakukan cek darah lanjutan. Malam harinya, Sunwo memberanikan diri menelepon Jeon. Ia mengajaknya bertemu dengan alasan ingin menyerahkan kontrak yang sebelumnya sudah ia tanda tangani. Jeon sempat gugup menerima ajakan itu, namun di balik rasa tegangnya, hatinya sebenarnya dipenuhi rasa senang. Mereka pun akhirnya bertemu, namun seperti biasa, suasana kembali terasa canggung. Jeon langsung meminta kontrak itu dengan alasan ia harus segera pergi menonton. Tapi Sunwo jelas tidak begitu saja memberikannya. Sebaliknya, ia justru memilih ikut bersama Jeon ke bioskop.
Saat mereka duduk di dalam bioskop, Jion sempat hendak menurunkan bantalan lengan yang memisahkan kursi mereka. Namun di detik terakhir ia mengurungkan niatnya. Akhirnya keduanya pun duduk berdekatan dan saling menempel. Setelah selesai menonton, Sunwoo lalu mengantar Jion pulang. Di perjalanan, ia akhirnya membuka hatinya. Sunwoo mengaku, alasan sebenarnya ia menerima tawaran untuk kembali syuting hanyalah satu, yaitu agar ia bisa terus bertemu dengan Jeon. Dengan penuh ketulusan, Sunwoo pun menyatakan perasaannya dan mengajak Jeon untuk berpacaran. Namun, Jeon masih diliputi kebingungan dengan perasaannya sendiri. Ia tak ingin memberi harapan palsu, sehingga dengan lembut ia menolak ajakan itu. Sunwoo hanya bisa menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada, meski hatinya jelas terasa perih. Jeon merasa sangat bersalah karena sudah membuatnya terluka, dan Sunwoo yang menyadari rasa bersalah itu akhirnya hanya mengajukan satu permintaan sederhana, yaitu agar Jeon mau menganggap dirinya sebagai teman nomor satu, melebihi teman-temannya yang lain. Sesampainya di rumah, Sunwoo akhirnya tak mampu lagi menyembunyikan rasa sakitnya. Begitu pula dengan Jeon, ia pun merasa sangat menyesal karena sudah melukai perasaan Sunwoo. Keesokan harinya, Jeon terlihat makan berdua dengan Taerin. Di tengah percakapan mereka, Taerin tiba-tiba mengungkapkan sebuah kalimat yang cukup mengejutkan. Bagaimana seandainya mereka tidak lagi bersama? Ternyata, kontrak Taerin dengan perusahaan milik Kim Pil-do memang akan segera berakhir. Namun, Jeon belum menyadari sepenuhnya apa maksud dari perkataan itu. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Taerin sebenarnya berniat untuk meninggalkan Kim Pil-do dalam waktu dekat. Setelah makan bersama, mereka kembali ke kantor. Di sana, Jeon bertemu dengan Seokjo, dan seperti biasa, keduanya terlibat perdebatan kecil. Mereka memang sering saling meledek, namun kali ini Jeon terlihat tidak bersemangat. Ia menegaskan bahwa dirinya sedang tidak ingin bercanda karena pikirannya sedang dipenuhi oleh Sunwoo. Seokjo pun akhirnya memilih pergi keluar untuk merokok. Tanpa diduga, di luar ia justru bertemu dengan Taerin, yang saat itu juga sedang tenggelam dalam kegalauannya tentang kontrak kerjanya. Pertemuan itu terasa canggung. Keduanya masih berusaha menjaga sikap, seolah tidak ingin menunjukkan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Padahal, diam-diam benih ketertarikan mulai tumbuh di antara mereka. Keesokan harinya, terjadi masalah besar di kantor. Kim Pil-do meledak marah setelah mengetahui bahwa lisensi novel yang mereka angkat menjadi acara TV ternyata sudah kadaluarsa. Ia langsung menyalahkan anak buahnya karena melewatkan hal sepenting itu. Di tengah keributan tersebut, Jeon mulai merasa bahwa cerita acara itu tidak asing. Setelah ia periksa lebih lanjut, ternyata benar kisah itu berasal dari salah satu cerita di dalam novel milik Sunwoo. Tanpa ragu, Jeon pun mengajukan diri untuk mencoba menghubungi sang penulis dengan harapan bisa memperpanjang lisensi yang sudah kadaluarsa. Namun saat nama Jin Muyong disebut, Kim Pil-do tiba-tiba terdiam. Ekspresinya berubah, seolah nama itu tidak asing baginya. Dan Jeon hampir saja keceplosan menyebut nama Sunwoo. Kemudian, Jeon langsung menemui Sunwoo sambil membawa sebuah kemeja baru sebagai ganti yang robek sebelumnya. Namun, ia tidak berlama-lama dan langsung ke inti tujuan, yaitu meminta Sunwoo agar mau memperbarui lisensi novelnya yang sudah berakhir. Demi menjaga privasinya, Sunwoo tidak akan datang sendiri. Ia berencana mengirim Gyeono sebagai agennya untuk bertemu langsung dengan Kim Pil-do. Mendengar itu, Jeon benar-benar terkejut. Pasalnya, Sunwoo dengan mudah menyetujui permintaan yang ia ajukan tanpa banyak syarat. Di momen itu, Jeon merasa betapa besar kepercayaan yang Sunwoo berikan kepadanya. Keesokan harinya, Jeon melaporkan pada Kim Pil-do bahwa agen dari Jin Muyong sudah berhasil ia hubungi dan siap datang kapan saja untuk membicarakan lisensi novel tersebut. Namun alih-alih merasa lega, Kim Pil-do justru terlihat kecewa. Ia sebenarnya ingin sekali bertemu langsung dengan sosok Jin Muyong. Setelah itu, Jeon kembali bekerja. Namun suasana kantor mendadak ricuh karena salah satu rekannya memperdebatkan gosip lama tentang Sunwoo yang disebut sebagai anak dari seorang penipu ketika masih kecil. Jeon yang tak kuat lagi mendengarnya akhirnya memarahi rekannya tersebut. Tapi orang itu justru tak terima, bahkan sampai memegang kerah Jeon seakan ingin memukulnya.
Di saat yang menegangkan itu, Sunwo tiba-tiba muncul. Dengan emosi yang tak terbendung, ia langsung menghajar orang tersebut sambil mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya, bahwa keluarganya bukan penipu, melainkan korban yang ditipu. Bahkan keluarganya harus menanggung hutang besar akibat ulah orang lain. Jeon kemudian membawa Sunwo menjauh dari keributan tadi. Di sana, Sunwo meminta pada Jeon agar jangan lagi membelanya di depan orang lain. Ia takut kalau nantinya Jeon akan ikut kena masalah. Namun Jeon justru bersikeras. Baginya membela Sunwo adalah hal yang sudah seharusnya ia lakukan, apapun resikonya. Tak lama kemudian, Kim Pil-do datang dan menanyakan ada keributan apa. Dan di saat itulah sebuah rahasia besar akhirnya terungkap. Kim Pil-do baru tahu kalau Jin Woo-yong yang selama ini ia cari ternyata adalah Sunwo. Karena situasi sedang tidak kondusif, Sunwo pun berpamitan pergi. Sementara itu, Kim Pil-do langsung memerintahkan Jeon untuk menjadwalkan ulang pertemuan mereka. Rupanya Sunwo masih menunggu Jeon di luar. Begitu melihat Jeon keluar, ia langsung memeluk erat karena semua masalah yang terjadi hari ini sebenarnya juga menimpa Jeon. Mereka pun akhirnya berbicara dari hati ke hati. Sunwo menyinggung soal kontrak tadi dan mengatakan kalau ia pasti akan menandatanganinya. Alasannya sederhana, ia tahu betul modal yang sudah dikeluarkan Kim Pil-do sangat besar dan demi membantu Jeon agar tidak ikut menanggung kerugian, ia rela melakukan itu. Malam harinya, Jeon terlihat menunggu Sunwo di depan toko bunga. Ia memang tidak tahu di mana tepatnya Sunwo tinggal. Tak lama kemudian, kebetulan Nuri lewat sepulang sekolah bersama pacarnya. Melihat Jeon yang tampak kebingungan, Nuri pun akhirnya menunjukkan rumah Sunwo. Namun sebelum pergi, Nuri berpesan serius kepada Jeon agar tidak memberitahu Sunwo kalau dirinya yang membocorkan alamat itu. Sebab kalau sampai ketahuan, Sunwo pasti akan memarahinya habis-habisan. Keesokan harinya, Taerin menemui Kim Pil-do. Mereka membicarakan soal kontrak Taerin yang memang sebentar lagi akan berakhir. Di sana, Taerin mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Selama ini, Kim Pil-do sudah banyak membimbingnya sampai bisa menjadi seperti sekarang. Kim Pil-do pun menawarkan bantuan, bahkan siap mencarikan agensi lain jika Taerin mau. Namun dengan sopan, Taerin menolak. Baginya, semua yang sudah diberikan Kim Pil-do sudah lebih dari cukup dan ia merasa sangat berterima kasih. Taerin kemudian pergi dengan wajah lesu setelah bertemuannya dengan Kim Pil-do. Saat berjalan sendirian, ia secara tak sengaja bertemu dengan teman SMA-nya dulu. Namun entah kenapa tiba-tiba air matanya jatuh. Dan di momen itu juga muncullah Seok-jo yang langsung bertanya apa yang terjadi. Taerin pun menjadi salah tingkah. Ia bingung dengan Seok-jo. Setiap kali dirinya merasa sedih, entah kenapa Seok-jo selalu ada. Tapi anehnya, Seok-jo tidak pernah mencoba merayunya. Padahal hampir semua pria yang pernah dekat dengannya selalu berusaha menggoda. Namun Seok-jo berbeda dan itu justru membuat hati Taerin kacau. Dengan perasaan campur aduk, Taerin pun pergi meninggalkan Seok-jo begitu saja. Tanpa sadar, ia meninggalkan tasnya di sana. Seok-jo yang membawa tas Taerin akhirnya menitipkannya kepada Sunwo. Ia berpikir cepat atau lambat Taerin pasti mampir ke sana. Dan benar saja, tak lama setelah Seok-jo pergi, Taerin benar-benar datang. Namun Taerin malah meminta Sunwo untuk membayar ongkos taksinya karena ia tidak membawa tasnya. Sunwo pun menuruti permintaannya, lalu mengajaknya duduk sebentar sambil minum teh. Di momen itu, Taerin justru gantian menitipkan sesuatu, yaitu sapu tangan milik Seok-jo. Sapu tangan itu pernah ia pinjam ketika ia menangis, dan kini ia serahkan lewat Sunwo. Sunwo kemudian pergi ke rumah sakit untuk kembali melakukan tes darah. Setelah itu, ia mampir ke rumah Seok-jo untuk membantunya membawa barang. Tapi tiba-tiba, secara tak terduga, Woo-chan dan Kim Pil-do datang. Mereka berdua pun terpaksa bersembunyi. Tanpa sengaja, Sunwo dan Seok-jo malah jadi mendengar percakapan pribadi antara Woo-chan dan Kim Pil-do. Kim Pil-do menyinggung tentang masa lalu mereka, tepatnya soal ibu Sunwo, yaitu Jin Woo-yong. Ia kembali mengungkit hubungannya dulu dengan Woo-chan. Rupanya, mereka berdua pernah berpacaran, namun karena Woo-chan harus pergi ke sebuah pulau terpencil, di sanalah ia justru bertemu dengan Jin Woo-yong, yaitu ibunya Sunwo. Kim Pil-do dengan nada getir bertanya, kenapa Woo-chan tidak mau menunggunya dan malah memilih Jin Woo-yong. Dari situlah Kim Pil-do masih mau menikahi Woo-chan, meskipun saat itu keluarga Woo-chan sedang dilanda skandal besar. Namun luka itu masih membekas. Itulah alasan Kim Pil-do tidak begitu menyukai Sunwo, karena wajahnya lebih mirip sang ibu dibandingkan dengan Woo-chan.
Karena kesal dengan semua ucapan itu, Wu-chan akhirnya memilih pergi dan mengatakan akan tinggal di tempat lain untuk sementara waktu. Namun sial, di saat genting itu, ponsel Seokju tiba-tiba berbunyi dan akhirnya keberadaan mereka pun ketahuan. Keesokan harinya, Jion datang ke rumah Sunwo. Sunwo jelas terkejut, bagaimana mungkin Jion bisa mengetahui alamat rumahnya. Ternyata Jion datang untuk membantu persiapan, karena hari itu akan ada tamu spesial, yaitu seorang penggemar Jin Muyong yang sebelumnya pernah bertemu mereka, sekaligus anak dari produser Yu Jae-il. Tak lama kemudian, anak itu pun benar-benar datang. Dengan penuh semangat, ia meminta tanda tangan Sunwo, sekaligus memperlihatkan novel buatannya untuk direview. Di momen itu, tiba-tiba saja anak tersebut bertanya berapa lama mereka sudah berpacaran. Pertanyaan sederhana itu langsung membuat suasana jadi canggung. Baik Sunwo maupun Jion buru-buru mengklarifikasi bahwa mereka berdua hanyalah teman. Sunwo kemudian ikut bersama Jion kembali ke kantor. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan salah satu rekan kerja Jion. Rekan itu terlihat sangat akrab, bahkan obrolan mereka begitu dekat dan cair. Melihat itu, Jion sempat merasa tidak enak hati kepada Sunwo. Ia khawatir Sunwo akan salah paham. Sementara di sisi lain, hati Sunwo terasa sesak. Rasa cemburu pelan-pelan muncul. Tapi apa boleh buat, ia hanya bisa diam. Karena pada akhirnya, statusnya bagi Jion hanyalah seorang teman. Sesampainya di dalam kantor, Jion langsung dipanggil oleh Kim Pil-do. Di sana, Kim Pil-do dengan tegas memberitahunya bahwa ia akan dikenakan skors akibat keributan yang terjadi kemarin. Bagi Jion, keputusan itu benar-benar mengejutkan. Setelah bertahun-tahun bekerja tanpa celah, baru kali ini ia merasakan bagaimana rasanya dihukum dengan skors. Keesokan harinya, Jion datang ke toko bunga. Saat itu, Sunwo kebetulan sedang merapikan bunga-bunga di etalase. Jion lalu bercerita bahwa dirinya baru saja diskors setelah kejadian keributan tempo hari. Jadi, untuk beberapa hari ke depan, ia punya cukup banyak waktu luang. Dengan polos, Jion bertanya apa rencana Sunwo hari ini setelah selesai di toko bunga. Sunwo pun menjawab, ia akan mampir ke restoran milik Gyeono, lalu setelah itu pulang dan tidur. Tiba-tiba, Sunwo merasa heran karena Jion menatap seperti itu. Sunwo pun mengomel karena Jion terus mengganggunya padahal baru saja menolaknya. Tak lama setelah itu, ponsel Jion berdering. Ternyata Hana yang menelpon. Dengan suara agak panik, Hana bercerita kalau ia bingung harus memberi tugas apa kepada pegawai barunya. Jion hanya bisa menenangkan, mencoba memberi masukan sambil senyum-senyum kecil. Begitu menutup telepon, Jion langsung memesan bunga pada Sunwo. Katanya, ia ingin memberikan buket itu untuk Hana sebagai ucapan selamat atas kantor barunya. Sunwo pun mengangguk pelan, lalu mulai merangkai bunga dengan tenang. Sementara itu, Jion hanya memperhatikannya dalam diam. Entah kenapa suasana jadi terasa hangat. Akhirnya, sampailah Jion di kantor baru milik Hana. Namun, Jion langsung dibuat terkejut karena di sana ternyata ada Taerin. Selama ini, ia sama sekali tidak tahu kalau Taerin sudah bergabung bekerja sama dengan Hana. Dengan penuh semangat, Hana menjelaskan bahwa ia ingin membangun perusahaan yang berbeda dari Kim Pil-do. Sebuah perusahaan yang mau mendengarkan setiap masukan dari timnya. Tak lama kemudian, pegawai baru yang sempat diceritakan Hana tadi muncul. Melihat kesempatan itu, Jion langsung usil. Ia mengerjai si pegawai baru dengan meminta tolong hal-hal aneh dan kocak. Hana dan Taerin pun tak bisa menahan tawa. Menurut mereka, Jion memang sangat cocok dengan peran seperti itu. Persis seperti saat dulu ia masih menjadi ketua kelas. Malam harinya, Sunwo terlihat menjatuhkan peralatan karena tangannya mati rasa. Sepertinya itu adalah efek dari penyakit yang dideritanya. Keesokan harinya, Sunwo pergi ke pantai untuk menemui ibunya. Saat itu, ia menceritakan tentang Jeon, bagaimana sikap tulus Jeon yang selalu membelanya dan betapa berharganya keberadaan Jeon di hidupnya. Seandainya sang ibu masih hidup, pasti ia juga akan menyukai Jeon. Setelah itu, ia datang ke rumah sakit untuk mengetahui hasil tes darahnya. Sang dokter menjelaskan bahwa penyakit yang diderita Sunwo termasuk sangat langka. Bahkan hanya ada beberapa kasus saja di Korea. Sunwo kemudian bertanya tentang kapan tepatnya ia akan mati. Namun sang dokter berkata bahwa kematian akan menimpa semua makhluk hidup. Namun mereka tidak tahu siapa yang akan mendapatkan giliran yang lebih dulu.
Sesampainya di toko bunga, ternyata Jeon sudah menunggu Sunwo. Jeon langsung bertanya apa yang Sunwo katakan pada ibunya tentang dirinya. Jeon terlihat sangat gugup dan bertingkah aneh. Tiba-tiba ia berkata bahwa ia menyukai Sunwo dan apakah sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Sunwo pun terkejut, namun kebahagiaan jelas terpancar dari wajahnya. Keduanya hanya terdiam lalu tersenyum seolah dunia hanya milik mereka berdua. Di episode 7, ketegangan semakin meningkat. Produser Yoo Jae-il akhirnya mengetahui kenyataan besar bahwa penulis misterius Jin Moo-young ternyata adalah Sunwo sendiri. Hal ini tentu mengejutkan karena sebelumnya identitas asli Sunwo selalu disembunyikan rapat-rapat. Keesokan harinya, Sunwo akhirnya bertemu dengan Kim Pil-do untuk membicarakan kontrak novelnya. Namun suasana pertemuan itu berubah canggung ketika Kim Pil-do mulai menyinggung tentang nama pena Jin Moo-young yang ternyata sama dengan nama ibunya Sunwo. Wajah Sunwo seketika berubah dingin. Ia jelas tidak menyukai pembicaraan itu. Tanpa ingin memperpanjang suasana, Sunwo pun segera merampungkan urusannya dan memilih buru-buru pergi dari sana. Di tempat lain, Woo-chan diam-diam bertemu dengan Nuri. Seperti biasanya, ia hanya ingin mentraktir Nuri makan tanpa sepengetahuan orang lain. Namun saat mereka hendak pergi, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Kim Pil-do. Suasana langsung tegang. Kim Pil-do yang tidak mengenali Nuri menuduh Woo-chan tengah bermain dengan anak di bawah umur. Nuri pun terkejut, tapi akhirnya ia memberanikan diri memperkenalkan dirinya. Saat nama Nuri disebut, Kim Pil-do seketika terdiam. Ingatannya pun kembali dan ia mulai menyadari siapa sebenarnya gadis di hadapannya. Malam harinya, Jeon dan Taerin menonton bersama tayangan perdana acara dokumenter yang kali ini menampilkan Taerin bersama Sunwo. Episode pertama itu akhirnya resmi dirilis, membuat keduanya penasaran sekaligus deg-degan. Di sela menonton, Jeon mulai gelisah. Ia bertanya pada Taerin bagaimana caranya agar Sunwo bisa selalu memikirkannya. Taerin yang sudah lebih berpengalaman hanya bisa tersenyum tipis, lalu memberikan saran yang cukup mengejutkan. Menurutnya, cara paling ampuh adalah dengan mengajak Sunwo berciuman lebih dulu. Tentu saja Taerin tahu, Jeon pasti tidak akan mudah melakukan hal itu. Tapi justru itulah tantangannya. Malam itu, mereka berdua akhirnya menyusun rencana agar Jeon berani mengambil langkah pertama. Keesokan harinya, Sunwo terlihat mengantar pesanan bunga. Namun suasana hari itu terasa berbeda. Satu persatu, pelanggannya mulai menyadari siapa dirinya sebenarnya. Bukan sekedar pemilik toko bunga, melainkan mantan artis cilik yang dulu sempat begitu terkenal. Di tempat lain, Taerin dan Hana baru saja tiba di kantor. Namun siapa sangka saat itu muncul Seokjo. Rupanya Seokjo juga mulai bekerja di sana sebagai akuntan pajak untuk membantu Hana. Tentu saja Taerin terkejut sebab bagaimanapun juga Seokjo adalah pewaris dari Kim Pil-do. Meski begitu, situasi justru membawa keduanya ke sebuah percakapan di atas gedung. Dari obrolan ringan itu, perlahan hubungan mereka menjadi semakin akrab. Sunwo kemudian mengunjungi sekolah Nuri. Di sana gurunya memberitahu bahwa nilai-nilai akademik Nuri memang kurang bagus. Namun ada satu kelebihan yang menonjol darinya, yaitu fotografi. Menurut sang guru, sebaiknya Nuri dipindahkan ke sekolah swasta yang bisa mendukung minat dan bakatnya agar ia bisa berkembang dengan lebih baik. Sementara itu, Jeon mendatangi toko bunga untuk melancarkan aksinya. Namun ternyata toko bunga tersebut sedang tutup. Di depan toko itu, Jeon justru bertemu dengan seorang wanita yang tampak mencurigakan. Jeon kemudian menyusul Sunwo yang saat itu ternyata sedang berada di toko buku milik bibi angkatnya. Kesempatan itu coba dimanfaatkan Jeon untuk perlahan melancarkan aksinya. Mereka pun mulai terasa semakin dekat. Suasananya pun nyaris mengarah ke momen yang romantis. Namun tiba-tiba sang bibi muncul dan langsung mengganggu mereka. Seketika suasana yang tadinya penuh ketegangan berubah jadi canggung sekaligus kocak. Sunwo dan Jeon kemudian berjalan berdua. Di tengah obrolan, Sunwo sempat menawarkan diri untuk mengajari Jeon bersepeda. Namun Jeon hanya tersenyum dan berkata bahwa ia lebih ingin Sunwo sekedar menemaninya, menikmati perasaan hangat yang sedang ia rasakan saat ini. Keduanya lalu melanjutkan jalan-jalan sambil mengambil beberapa foto bersama, seolah ingin mengabadikan momen berharga itu. Namun tiba-tiba ponsel Jeon berdering, wajahnya langsung berubah cemas. Ia pun buru-buru berpamitan kepada Sunwo dan bergegas pergi.
Malam harinya, Jeon kembali mendatangi toko bunga dan ternyata Sunwoo masih ada di sana. Jeon lalu memberikan sebuah foto yang katanya tadi terbawa, padahal itu hanyalah alasan agar ia bisa kembali bertemu dengan Sunwoo. Di balik sikapnya itu, Jeon sebenarnya masih menyimpan niat untuk bisa mencium Sunwoo. Obrolan pun berlanjut dengan ringan, hingga akhirnya Jeon berkata bahwa di akhir pekan nanti ia ingin Sunwoo mengajarinya naik sepeda. Keesokan harinya, Jeon dipanggil oleh Kim Pil-do. Ia membawa kabar baik sekaligus buruk. Kabar baiknya, Pil-do berhasil merekrut seorang artis baru untuk menggantikan Taerin. Namun, kabar buruknya, artis tersebut menolak jika Jeon yang menjadi manajernya. Karena itu, Kim Pil-do meminta Jeon mundur dari posisi manajer dan bersiap dipindahkan ke posisi lain. Mendengar hal itu, Jeon merasa hatinya hancur. Ia menegaskan bahwa selama ini ia sudah mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaannya. Bahkan tak pernah sekalipun mengeluh soal kenaikan gaji. Tapi jika ia tidak bisa lagi menjadi manajer, maka lebih baik ia berhenti saja. Dengan hati yang remuk, Jeon pun berjalan pulang sambil menangis. Bahkan ketika tiba di apartemennya, air matanya tak berhenti mengalir. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba ponselnya berdering. Sunwoo menelepon dengan suara hangat. Ia berkata sudah mengosongkan jadwalnya untuk mengajari Jeon naik sepeda. Tiba-tiba, wanita misterius yang sebelumnya pernah ditemui Jeon muncul kembali. Siapa sangka ternyata ia adalah ibu kandung dari Nuri. Selama ini, ia hanya mengetahui kabar Nuri dari jauh, karena Woo-chan sengaja tidak pernah memberitahu keberadaan putrinya secara detail. Ia hanya tahu bahwa Nuri kini dirawat oleh Sunwoo, sang mantan artis cilik yang sempat muncul di televisi. Wanita itu datang bukan untuk merebut Nuri, melainkan hanya ingin tahu kabar putrinya. Ia ingin memastikan bahwa Nuri baik-baik saja. Mendengar itu, Sunwoo menatapnya dengan tenang. Ia berkata bahwa kedatangannya justru tepat waktu, sebelum penyakitnya semakin parah atau bahkan sebelum ia benar-benar tiada. Dengan suara lirih, Sunwoo menambahkan bahwa ia akan membantunya secara perlahan. Ia ingin memastikan Nuri bisa menerima kembali sang ibu kandung tanpa merasa kehilangan atau terhianati. Sunwoo kemudian menyetir untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba tangannya kembali mati rasa. Ia berusaha menahan, tapi kendali mobil terasa semakin berat. Dengan napas terengah, Sunwoo terpaksa menepi dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Keesokan harinya, tibalah hari di mana Sunwoo dan Jeon janjian untuk bertemu. Namun baru beberapa langkah, tubuh Sunwoo melemah. Lalu ia pun terjatuh tak sadarkan diri. Sementara itu, Jeon sudah menunggu di taman dengan hati berdebar. Waktu terus berjalan, namun sosok Sunwoo tak kunjung datang. Ia mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi teleponnya tak pernah aktif. Langit perlahan menghitam, dan hujan pun turun deras mengguyur taman. Dengan wajah penuh kekhawatiran, Jeon tetap menunggu. Meskipun basah kuyup dan menggigil, ia tidak beranjak, seolah yakin bahwa Sunwoo pasti akan datang. Sementara itu, Sunwoo dibawa ke rumah sakit oleh Geono yang selalu setia sebagai sahabat sejatinya. Perlahan Sunwoo mulai sadar, namun kondisinya masih lemas. Ia berusaha bangun karena teringat janjinya dengan Jeon. Namun apalah daya, Sunwoo malah pingsan lagi. Jeon kemudian mendatangi rumah Sunwoo dalam keadaan hujan-hujanan serta dengan wajah kesal dan penuh emosi. Tak lama Sunwoo akhirnya tiba dan mendapati Jeon yang sudah kedinginan. Ia tidak sanggup mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang baru saja menimpanya. Jeon pun menangis. Ia merasa lega karena Sunwoo baik-baik saja. Ia hanya takut jika sesuatu yang buruk telah terjadi kepadanya. Namun di momen itu Sunwoo justru berkata bahwa mereka harus berhenti bertemu mulai hari ini. Perkataan itu membuat Jeon terkejut sekaligus semakin kesal. Dengan perasaan hancur, ia pun pergi meninggalkan Sunwoo. Sesampainya di rumah, Jeon melampiaskan amarah dan kesedihannya dengan membanting novel serta foto dirinya bersama Sunwoo. Keesokan harinya, Jeon melampiaskan kekesalannya dengan minum-minum. Hingga tanpa disangka, ia kembali mendatangi Sunwoo. Ia masih tidak percaya dengan apa yang kemarin ia dengar dari mulut Sunwoo. Dengan penuh emosi, Jeon berkata bahwa mulai hari ini ia akan melupakan semua tentang dirinya. Melihat kondisi Jeon yang mabuk, Sunwoo berniat mengantarnya pulang. Namun, Jeon menolaknya mentah-mentah. Akhirnya, Sunwoo hanya bisa mengikutinya dari kejauhan. Hingga pada akhirnya, Jeon menyadarinya
dirinya. Jeon kembali marah. Ia merasa Sunwo tengah mengejeknya. Dan di saat itu dengan terpaksa, Sunwo harus berkata jujur bahwa ia sedang menderita penyakit. Sebuah kalimat yang akhirnya ia ucapkan karena tak sanggup lagi melihat betapa hancurnya perasaan Jeon. Mendengar itu, Jeon pun seketika terdiam. Jeon akhirnya terdiam setelah mendengar pengakuan Sunwo. Namun meskipun hatinya terbuka, Jeon masih diliputi kekhawatiran serta kebingungan. Keesokan harinya, Seokjo dan Taerin terlihat mulai menjalani waktu bersama. Mereka melakukan aktivitas ringan seperti bermain gelembung udara untuk menghidupkan suasana dan melepaskan ketegangan. Jeon berusaha menyembuhkan diri agar pikirannya tidak terus terpaku pada kenyataan pahit yang baru saja ia alami. Ia pergi ke taman dan mencoba mencari seseorang yang bisa mengajarinya bersepeda. Tak lama kemudian muncullah seorang anak muda yang dengan ramah menawarkan diri untuk menjadi tutornya. Mereka pun mulai berlatih dengan suasana ringan. Namun semakin lama, Jeon justru merasa sesak. Ia tak mampu lagi menahan air matanya karena setiap kali mengayuh sepeda, yang terbayang di pikirannya hanyalah sosok Sunwo. Jeon kemudian mendatangi toko bunga, namun tempat itu sudah tutup. Ia pun melanjutkan langkahnya menuju restoran, berharap bisa menemukan Sunwo di sana. Namun ternyata Gyeono mengatakan bahwa Sunwo sedang beristirahat untuk sementara waktu. Melihat raut wajah Jeon yang kebingungan, Gyeono akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Setelah mendengar semuanya, Jeon lalu menemui Sunwo di dekat rumahnya agar mereka bisa berbicara tentang penyakitnya. Sunwo sekali lagi menegaskan bahwa keadaan ini tidak mudah dan bahwa ia tidak bisa tetap bersama Jeon. Jeon pun akhirnya pergi dengan hati yang berat. Keesokan harinya, Kim Pil-do mengadakan rapat besar bersama seluruh timnya. Dalam rapat itu, ia memutuskan untuk menggandeng Taerin dan Sunwo sebagai wajah baru untuk mempromosikan proyek acara mereka selanjutnya. Namun, keputusan itu langsung ditentang oleh Seokjo. Ia tahu betul kondisi Sunwo yang belum stabil dan menurutnya keputusan itu terlalu tergesa-gesa. Sayangnya Kim Pil-do sama sekali tidak mau mendengarkan. Ia justru memotong perkataan Seokjo dan memperkenalkannya di depan semua orang bahwa Seokjo adalah anak kandungnya, sekaligus calon pewaris utama perusahaan. Seokjo dengan tegas kembali menyuarakan pendapatnya, meminta ibunya untuk sekali saja mau mendengarkan pendapat orang lain. Kim Pil-do hanya terdiam. Ia lalu mengatakan bahwa sudah saatnya Seokjo berhenti bersikap seperti anak kecil dan mulai fokus terhadap perusahaan, karena cepat atau lambat dialah yang akan menggantikan posisi sang ibu. Malam harinya, Jeon terlihat ikut makan malam bersama Hana dan Taerin. Di tengah obrolan santai itu, Hana tiba-tiba teringat sesuatu. Ia baru sadar bahwa ia salah menulis alamat pengiriman kursi yang seharusnya dikirim ke kantor, malah terkirim ke rumah ibunya. Hana pun meminta bantuan Taerin untuk mencari kurir yang bisa mengambil kursi itu. Taerin lalu terlihat menelepon seseorang yang sangat akrab dengannya. Keesokan harinya, Jeon memutuskan untuk pulang menemui ibunya. Di sana, ia berniat untuk menenangkan pikirannya. Di tempat lain, Sunwo ditelepon oleh sang ayah. Kali ini, Woo-chan mengajak Sunwo untuk menerbitkan kembali novel Sunwo yang hak ciptanya sudah kadaluarsa. Sunwo kemudian mendatangi kantor ayahnya, bukan untuk urusan novelnya, melainkan untuk bertanya tentang selama ini tentang sang ayah yang ternyata sering bertemu dengan ibu kandung Nuri tanpa sepengetahuan Sunwo. Saat itu sang ayah kemudian mengakui banyak hal kepada Sunwo. Sunwo kemudian bertanya kenapa semua ini menimpanya, kenapa sang ayah dulu pergi meninggalkannya di saat masa-masa sulitnya bersama sang ibu. Bahkan setiap hari Sunwo terus menunggu kedatangan sang ayah yang entah kemana, hingga akhirnya Sunwo harus menjalani hidup yang sangat berat di usia mudanya. Semua itu akhirnya ia ungkapkan di depan ayahnya. Semua perkataan Sunwo itu akhirnya membuat sang ayah menangis dan menyesali semua yang telah ia lakukan dulu. Sunwo lalu pergi belanja kebutuhan ditemani Nuri. Saat itu Sunwo perlahan mulai mengatakan sesuatu tentang ibu kandung Nuri. Apakah Nuri mau seandainya ibunya datang menjemputnya? Namun Nuri sama sekali tidak mau karena ia bahkan tidak ingat wajah ibunya sama sekali. Malam harinya Sunwo mencoba untuk minum. Selama ini ia tidak minum karena mencoba menjaga kesehatannya. Namun apa yang ia dapatkan? Sekarang justru malah menderita penyakit. Akhirnya Sunwo pun mabuk parah dan Seokjo terpaksa menggendongnya pulang. Seokjo pun mengomel karena Sunwo tidak mengajaknya minum. Padahal ia sangat berharap bisa minum bersama Sunwo.
Keesokan paginya, Nuri kembali mengungkit perkataan Sunwo kemarin. Ia sama sekali tidak mau jika harus kembali tinggal bersama ibunya. Di sini Sunwo tak bisa mengatakan yang sebenarnya bahwa ia sedang menderita penyakit. Hal itu coba ia sembunyikan rapat-rapat dari Nuri, hingga ia berhasil membuat Nuri kembali bersama sang ibu. Sunwo kemudian janjian bertemu dengan Taerin untuk mengambil kursi di rumahnya ibunya Hana. Tapi saat itu yang muncul ternyata adalah Jeon. Sunwo pun sedikit terkejut, namun akhirnya mereka tetap pergi bersama. Saat itu ibunya Hana sangat berterima kasih karena mereka mau membantu Hana, bahkan memberikan sedikit cemilan untuk di perjalanan. Sunwo dan Jeon kemudian istirahat sebentar. Saat itu Jeon melihat sebuah penyewaan sepeda dan teringat janji Sunwo sebelumnya untuk mengajarinya naik sepeda. Akhirnya mereka pun menyempatkan waktu sebentar untuk belajar bersepeda. Saat itu Jeon kembali bertanya kepada Sunwo, jika bukan karena penyakitnya, apakah Sunwo tetap akan menghindarinya? Sunwo saat itu mencoba menjauhkan Jeon demi kebaikan dan masa depannya. Ia terpaksa mengatakan bahwa sebenarnya ia tak menyukai Jeon. Perkataan Sunwo itu akhirnya membuat Jeon meneteskan air matanya. Sunwo kemudian pergi ke toilet umum. Saat itu Sunwo mengalami mimisan yang pertanda bahwa penyakitnya semakin parah. Saat Sunwo kembali, ia mendapati orang-orang sedang mengurumuni sesuatu. Saat Sunwo memeriksanya, ia mendapati ada noda darah di lantai dan juga sepeda yang rusak. Bahkan Jeon juga tidak ada di sana. Sunwo pun panik apakah sesuatu telah terjadi pada Jeon. Ia berusaha meneleponnya namun tidak aktif. Sunwo kemudian mendatangi rumah sakit untuk mencari keberadaan Jeon. Saat akhirnya mereka bertemu, Sunwo tak kuasa menahan rasa syukurnya karena Jeon tidak mengalami luka parah. Dengan suara bergetar, Sunwo langsung meminta maaf dan berjanji akan berusaha mengalahkan rasa takutnya terhadap kematian. Ia bertekad untuk tetap berada di sisi Jeon apapun yang terjadi. Mereka pun saling berjanji untuk terus bersama dan menghadapi setiap masalah berdua. Di tempat lain, Nuri sedang belajar ditemani oleh Seokjo. Saat itu, Nuri bercerita bahwa ia akan mengikuti ujian praktik untuk jurusan fotografi. Ia pun meminta Seokjo agar menemaninya, karena hingga kini Nuri masih merahasiakan hal itu dari Sunwo. Tak lama kemudian, telepon dari Sunwo masuk. Ia mengatakan bahwa malam ini tidak bisa pulang karena ada urusan di luar. Namun sebenarnya Sunwo sedang berada di rumah sakit untuk menemani Jeon yang masih harus beristirahat. Seokjo kemudian pulang dan mendapati Kim Pildo yang tertidur di meja karena kelelahan. Kim Pildo sangat lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga karena ia merasa orang-orang di sekitarnya satu persatu mulai menjauh darinya. Di tengah obrolan itu, Seokjo tiba-tiba meminta bantuan sang ibu untuk mengantarkan Nuri ke tempat ujian praktiknya, karena dirinya belum memiliki SIM. Kim Pildo benar-benar tak habis pikir, bagaimana mungkin di usia Seokjo yang sudah dewasa, ia masih belum juga memiliki SIM. Keesokan harinya, Nuri tampak sedang makan bersama pacarnya yaitu Sarang. Mereka berbincang santai sambil menikmati waktu berdua. Namun tiba-tiba, Gi-pyeom yaitu anak buah dari Hana tiba-tiba muncul di tempat itu. Dan tanpa disangka, Gi-pyeom ternyata juga mengenal Sarang dengan cukup dekat. Tiba-tiba ada pesan masuk dari Seokjo. Ia berkata bahwa Kim Pildo yang akan menemani Nuri nanti. Tapi Nuri merasa canggung jika ia hanya berdua saja dengan Kim Pildo. Akhirnya Nuri memohon agar Seokjo tetap ikut bersama mereka. Di tempat lain, Sunwo akhirnya tiba di kantor Hana untuk mengantarkan kursi. Namun tanpa disangka, Gi-pyeom yang saat itu juga ada di sana langsung terkejut ketika melihat Sunwo. Bagaimana tidak, selama ini ia adalah penggemar berat Sunwo. Sementara itu, Hana sempat meyakinkan Sunwo agar kembali mengurus hak cipta novelnya. Bahkan, ia menawarkan diri untuk membantu kapanpun Sunwo membutuhkan bantuannya. Sunwo kemudian pulang untuk mengambil beberapa peralatan agar Jeon tetap bisa bekerja meskipun dari rumah sakit. Namun setibanya di rumah, ternyata sudah ada Seokjo yang sedang sibuk membuat bekal untuk Nuri. Di sela-sela itu, Seokjo sempat bertanya apakah Sunwo sedang bertengkar dengan Nuri. Akhirnya, Sunwo menceritakan yang sebenarnya, bahwa ibu kandung Nuri telah muncul dan ia sempat salah bicara kepada Nuri. Namun, Sunwo berjanji akan segera memperbaikinya.
Nuri saat itu sedang berada di warnet bersama Sarang. Sarang terus menasehatinya agar tidak kabur dari rumah karena hanya akan membuat keadaan semakin sulit. Tanpa sepengetahuan Nuri, Sarang diam-diam memberitahu Sunwo bahwa Nuri sedang bersamanya dan menenangkan Sunwo agar tidak khawatir karena keadaan Nuri baik-baik saja. Sunwo kemudian memberitahukan hal itu kepada Jeon. Namun tanpa sengaja, Jeon keceplosan dan menunjukkan bahwa ia sebenarnya sudah mengenal Sarang. Dari situ, Sunwo pun menyadari bahwa Nuri dan Saranglah yang dulu memberitahu alamat rumahnya kepada Jeon. Sayangnya, Sarang malah ketahuan oleh Nuri. Pertengkaran pun tak bisa dihindari di antara keduanya. Sunwo dan Jeon kemudian menonton episode terakhir dari acara dokumenter itu. Momen tersebut terasa begitu hangat karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama mereka bisa menikmati kebersamaan tanpa ada rasa canggung atau beban di antara keduanya. Kini setelah melewati berbagai masalah dan rasa minder yang selama ini menghantui Sunwo, ia akhirnya bisa tersenyum lepas di samping Jeon, yaitu wanita yang selama ini membuat hidupnya kembali berarti. Keesokan harinya, Taerin sedang melakukan sesi pemotretan untuk sebuah acara. Secara kebetulan, Seokjo lewat di lokasi itu dan melihat salah satu temannya yang ternyata sedang menonton pemotretan Taerin. Tanpa sengaja, pandangan Taerin tertuju pada Seokjo. Dan di sisi lain, Ki Pyum yang juga berada di sana langsung mengenali Seokjo, yang ternyata mereka juga sudah saling mengenal sebelumnya. Temannya Seokjo tadi kemudian memohon agar Seokjo mau membujuk Taerin untuk bisa berfoto bersama dirinya. Dengan sedikit enggan, Seokjo akhirnya setuju membantu, meski harus sedikit menjaga gengsinya. Namun saat Seokjo menghampiri Taerin dan berkata ingin berfoto berdua, Taerin justru malah salah paham. Alhasil, bukannya sang teman yang berfoto, justru Seokjo dan Taerin yang akhirnya berpose bersama, dan membuat suasana menjadi canggung namun manis di saat yang bersamaan. Di tempat lain, Sarang diam-diam mengundang Sunwo agar bisa bertemu dengan Nuri. Dalam pertemuan itu, Sunwo berkata bahwa ia sudah menyiapkan segala hal jika Nuri benar-benar ingin melanjutkan ke jurusan fotografi. Namun tanpa diduga, Nuri langsung mengaku bahwa besok ia akan mengikuti ujian praktik fotografi. Karena hubungan mereka sempat renggang akibat pertengkaran kemarin, akhirnya Nuri memilih ditemani oleh Kim Pil-do dan juga Seokjo. Di momen itu, suasana perlahan mencair. Sunwo dan Nuri akhirnya saling mengakui kesalahan masing-masing. Dan dengan penuh keyakinan, Nuri berkata bahwa ia sudah siap untuk bertemu kembali dengan ibunya. Kembali pada Seokjo dan Taerin. Saat itu, Taerin tampak bingung dengan sikap Seokjo. Bagaimana tidak, mereka kan rekan kerja. Tapi kenapa Seokjo tiba-tiba meminta foto bersama ketika Taerin sedang sibuk dengan pemotretannya? Obrolan mereka pun mengalir ringan, hingga kembali membahas momen saat mereka meniup gelembung bersama. Suasana perlahan menjadi canggung ketika Seokjo bertanya apakah Taerin masih belum menyukainya. Taerin mencoba menutupi perasaannya dengan bersikap cuek. Namun sorot matanya tak bisa membohongi isi hatinya. Melihat itu, Seokjo akhirnya memberanikan diri untuk mencium Taerin. Taerin sempat terkejut, tapi ia pun membalas ciuman itu. Keduanya kini sama-sama tak lagi menyembunyikan perasaan mereka. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk kembali bertemu dan meniup gelembung bersama seperti dulu. Di tempat lain, Jeon dan Sunwo bertemu dengan Sora. Sora datang dengan kabar bahagia. Ia akan segera menikah. Dan dengan penuh senyum, ia memberikan undangan pernikahannya secara langsung. Tak hanya itu, Sora juga meminta Jeon untuk menjadi pembawa acara di pesta pernikahannya nanti. Jeon sempat terkejut, tapi juga merasa tersentuh karena Sora masih mengingatnya. Sementara itu, Sunwo berterima kasih kepada Sora. Ia mengakui bahwa tanpa dorongan dan keyakinan Sora yang dulu terus mencarinya dan mengajaknya untuk debut, mungkin ia tak akan pernah bisa bertemu kembali, apalagi bersama dengan Jeon seperti sekarang. Sementara itu, Woo-chan terlihat termenung sendirian. Ia merenungi semua kesalahan dan kekacauan yang terjadi karena dirinya. Setelah berpikir panjang, keesokan harinya, Woo-chan akhirnya memutuskan untuk pulang dan meminta maaf kepada Kim Pil-do. Namun sesampainya di rumah, suasana justru berubah. Karena di saat yang bersamaan, muncul Seokjo dan Nuri yang sedang bersiap untuk berangkat menuju ujian praktik fotografi. Melihat momen itu, Kim Pil-do tanpa ragu mengajak Woo-chan ikut bersama mereka. Ia berkata akan lebih menyenangkan jika mereka pergi bersama-sama. Setidaknya mereka bisa terasa seperti keluarga yang utuh.
Sementara itu, Taerin datang menemui Jeon. Ia membawa sebuah hadiah kecil sebagai bentuk permintaan maaf karena belum sempat menjenguk Jeon di rumah sakit. Dengan senyum hangat, Taerin menyerahkan kotak itu sambil berkata agar Jeon memakainya saat nanti bertemu dengan Sunwoo. Menurutnya, hadiah itu akan sangat cocok untuk Jeon, apalagi jika dipakai di depan orang yang ia cintai. Jeon kemudian membuka buku lamanya. Saat itu, ia menemukan surat yang semasa SMA dulu pernah ia tulis untuk Sunwoo. Surat yang tak pernah sempat ia berikan. Kemudian, Jeon menelepon Sunwoo dan berkata bahwa ia rindu kepadanya. Ternyata, Jeon sudah ada di depan rumah Sunwoo. Jeon pun kemudian memberikan buku tadi pada Sunwoo. Namun, ketika Sunwoo akan memeriksanya, Jeon melarangnya dan memintanya untuk memeriksa buku itu ketika tidak ada dirinya. Sunwoo pun menurut dan kemudian membuatkan Jeon makan malam. Namun ketika Sunwoo kembali, ternyata Jeon sudah tertidur. Saat itu Sunwoo teringat dan kemudian memeriksa buku tadi. Dan ia menemukan sebuah surat yang ternyata sudah Jeon siapkan sebelumnya. Tentang perasaannya dulu ketika mereka masih SMA yang betapa Jeon sangat menyukai Sunwoo. Dalam surat itu, Jeon juga menambahkan beberapa kalimat tentang selepas mereka berpisah dulu. Bagaimana hari-harinya tanpa Sunwoo. Selepas keluarganya bangkrut dan betapa keras kehidupannya setelah itu. Bahkan, Jeon selalu berharap bisa bertemu kembali dengan Sunwoo, entah itu sengaja ataupun secara kebetulan. Ketika Jeon terbangun, ia melihat Sunwoo yang sedang membaca surat itu. Malam itu menjadi momen di mana keduanya akhirnya saling memahami perasaan yang selama ini terpendam. Rasa rindu yang mereka tahan begitu lama akhirnya terlepaskan sepenuhnya. Saat Jeon terbangun, ia melihat Sunwoo sedang berbicara lewat telepon dengan pihak rumah sakit. Namun ketika Jeon bertanya, Sunwoo hanya menjawab singkat tanpa menjelaskan banyak hal. Sementara itu di tempat lain, Taerin mendapat kabar dari Hana. Hana memperingatkannya bahwa akhir-akhir ini ada seseorang yang sering mondar-mandir di sekitar area kantor pada malam hari. Ia pun meminta Taerin untuk lebih berhati-hati karena belum jelas siapa sebenarnya orang tersebut dan apa tujuannya. Di tempat lain, setelah selesai mengikuti ujian praktik, Nuri melihat Kim Pil-do yang sedang duduk berdua bersama Woo Chan. Momen hangat itu tidak ia lewatkan begitu saja. Nuri pun mengabadikannya lewat sebuah foto, meminta keduanya berpose dengan senyum kecil di wajah mereka. Setelah itu, Nuri memberanikan diri untuk berbicara pada Woo Chan. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah memutuskan untuk menemui sang ibu. Mendengar hal itu, Woo Chan tersenyum dan memuji kedewasaan Nuri yang kini mulai berani menghadapi masa lalunya. Woo Chan kemudian bercerita bahwa belum lama ini Sunwoo sempat datang menemuinya dan saat itu Sunwoo benar-benar marah. Apalagi setelah mengetahui bahwa Woo Chan dan Nuri sering bertemu diam-diam tanpa sepengetahuannya. Namun dengan nada tenang, Woo Chan berkata bahwa setiap orang memiliki alasan di balik langkah yang mereka ambil. Begitu pula dengan ibu Nuri yang dulu terpaksa meninggalkannya. Ia hanya berharap suatu hari nanti Sunwoo pun bisa memaafkannya, sama seperti Nuri yang kini bersedia memaafkan ibunya. Kembali pada Sunwoo dan Jeon, keduanya tampak sibuk menyiapkan naskah dan rangkaian bunga untuk acara pernikahan Sora. Suasana terasa hangat dan tenang, hingga tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka dari arah depan. Sunwoo sempat terdiam sejenak. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok yang masuk ternyata adalah Geono. Geono pun tampak kaget, terlebih ketika menyadari bahwa Jeon ada di sana dan rupanya baru saja menginap di rumah Sunwoo. Namun momen canggung itu belum selesai karena tak lama kemudian Seokjo juga muncul. Keduanya saling berpandangan, sama-sama terkejut melihat keberadaan Jeon di sana. Karena merasa suasana jadi tidak nyaman, Jeon akhirnya memutuskan untuk berkemas dan pulang lebih awal. Ia dan Sunwoo berusaha menyiapkan alasan yang terdengar wajar agar tidak menimbulkan salah paham. Namun tanpa mereka sadari, dari ruang tamu, Seokjo dan Geono ternyata mendengar percakapan mereka dengan jelas. Situasi yang awalnya hening pun berubah jadi penuh rasa penasaran di antara keduanya. Tak lama kemudian, Seokjo pun berpamitan untuk pulang. Setelah itu, Geono menanyakan kapan Sunwoo berencana memberitahu Seokjo tentang penyakit yang dideritanya. Pertanyaan itu membuat Sunwoo terdiam lama. Ia mulai berpikir, mungkin sudah saatnya Seokjo tahu yang sebenarnya. Bahkan mungkin lebih baik jika ia mengajaknya langsung ke rumah sakit agar ia mendengarnya sendiri dari sang dokter.
Malam harinya, ketika Taerin hendak pulang dari kantor, ia dikejutkan oleh sosok yang ternyata sudah menunggunya di depan gedung. Rasa kaget bercampur heran jelas terlihat di wajah Taerin. Rupanya, pria yang selama ini sering terlihat mondar-mandir di sekitar kantor saat malam hari bukan orang mencurigakan seperti yang dikira Hana, melainkan Seokjo sendiri. Dengan gaya khasnya yang santai tapi tegas, Seokjo akhirnya meminta nomor ponsel Taerin secara langsung. Ia tidak ingin terus mencari alasan untuk menemuinya, apalagi dianggap bukan pria yang gentleman. Momen itu membuat suasana menjadi hangat. Perlahan, hubungan keduanya pun tampak mulai berkembang ke arah yang lebih serius. Keesokan harinya, Jeon datang menemui Kim Pil-do untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Dengan sikap tenang, Jeon menjelaskan bahwa keputusannya sudah bulat, meskipun ia tetap berjanji akan menyelesaikan sisa pekerjaannya terlebih dulu. Kim Pil-do hanya bisa terdiam, walau bagaimanapun, Jeon adalah salah satu karyawan yang ia andalkan, bukan hanya karena kemampuan, tapi juga karena dedikasinya selama ini. Akhirnya dengan berat hati, Kim Pil-do menerima keputusan itu. Ia pun merelakan kepergian Jeon, meski di dalam hati, sebenarnya ia belum benar-benar siap untuk kehilangan sosok yang begitu berharga di timnya. Hari itu, Sunwo mengantar Nuri untuk bertemu dengan ibunya. Ia berusaha tetap tegar karena ia sadar bahwa mungkin saja setelah hari ini, Nuri akan memilih untuk tinggal bersama ibu kandungnya. Di tengah perasaan yang campur aduk, Sunwo kemudian menelepon Seokjo. Ia memintanya untuk menemaninya ke dokter keesokan harinya. Tanpa banyak tanya, Seokjo langsung menyanggupi permintaan itu, walaupun ada beberapa pekerjaan yang harus ia tinggalkan. Saat Sunwo kembali, Nuri menghampirinya dan mengatakan bahwa malam ini ia akan menginap di rumah ibunya. Mendengar hal itu, Sunwo tampak lega karena pertemuan antara Nuri dan ibunya telah berjalan baik. Dalam hati, Sunwo hanya berharap semoga setelah ini Nuri dan ibunya bisa benar-benar hidup bersama lagi. Malam harinya, saat Sunwo datang ke restoran, ia dikejutkan oleh kehadiran bibi angkatnya yang ternyata sudah menunggunya di sana. Rupanya, sang bibi datang untuk berpamitan. Ia berencana pindah ke Australia dan memulai kehidupan baru di sana. Kabar itu tentu membuat Sunwo dan Geono terdiam. Selama ini, mereka sudah seperti keluarga. Banyak momen, tawa, dan kesedihan yang sudah mereka lalui bersama. Karena itulah, keduanya merasa berat hati melepas sang bibi pergi begitu saja. Namun, keputusan sudah bulat. Mau tidak mau, mereka hanya bisa menerima dan mendoakan yang terbaik untuknya. Keesokan harinya, Sunwo benar-benar mengajak Seokjo ke rumah sakit. Sang dokter mulai menjelaskan kondisi penyakit yang diderita Sunwo dengan detail. Mendengar penjelasan itu, Seokjo hanya bisa terpaku. Rasa kaget dan sedih bercampur jadi satu. Ia sama sekali tidak menyangka kondisi Sunwo sudah seberat itu. Namun setelah itu, muncul juga rasa kesal dalam dirinya. Selama ini mereka selalu bersama, berbagi suka dan duka. Tapi Sunwo justru baru memberitahu hal sepenting ini sekarang. Bagi Seokjo, hal itu seperti bukti bahwa Sunwo masih belum sepenuhnya mempercayainya sebagai saudara tiri. Seokjo yang masih diliputi emosi dan kebingungan akhirnya mencoba menenangkan diri. Ia lalu menelepon Taerin dan memintanya untuk datang ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Taerin pun tiba. Namun saat melihat Seokjo yang duduk termenung dengan mata sembab, ia memilih untuk tidak langsung menghampiri. Dari kejauhan, Taerin hanya menyaksikan Seokjo yang tampak rapuh untuk pertama kalinya. Ia tahu yang bisa ia lakukan hanyalah memberi ruang agar Seokjo bisa meluapkan semua perasaannya tanpa harus menahan diri. Sunwo kemudian mengajak Jeon untuk makan berdua. Awalnya suasana tampak hangat, hingga tiba-tiba saat Sunwo membawa pesanan ke meja, tubuhnya terasa aneh dan pandangannya mulai kabur. Jeon yang menyadari perubahan itu langsung mendekat dengan wajah panik. Namun Sunwo beralasan bahwa ia hanya kurang tidur dan hanya merasa sedikit pusing. Ia lalu berpamitan untuk ke toilet, padahal sebenarnya ia pergi untuk menstabilkan tubuhnya yang perlahan kehilangan tenaga. Ia tak ingin Jeon melihatnya yang sedang sekarat. Namun Jeon tetap tak bisa tenang. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia kemudian menyusul ke arah toilet dan di sanalah ia melihat Sunwo yang tengah berjuang menahan rasa sakit luar biasa. Jeon tak sanggup mendekat dan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan sambil menahan air matanya.
Tanpa terasa hari pun mulai gelap. Saat Sunwo perlahan sadar, Jeon buru-buru kembali ke meja dan berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Ia berusaha tersenyum, padahal hatinya sudah remuk melihat orang yang dicintainya menahan penderitaan seperti itu. Dan tepat ketika mereka berjalan pulang, salju turun perlahan. Mereka menggenggam tangan satu sama lain, seolah tak ingin berpisah sedetik pun. Sunwo pun berkata bahwa ia tidak akan pernah lagi bisa berpaling dari Jeon. Saat Sunwo pulang, ia mendapati Nuri sudah berada di rumah. Dengan senyum hangat, Nuri berkata bahwa ibunya sangat berterima kasih karena selama ini Sunwo telah merawat dan menjaganya dengan penuh kasih, seolah Nuri adalah anaknya sendiri. Kemudian Sunwo mengantar Nuri untuk mengikuti ujian sekolah. Namun ia sama sekali tidak khawatir tentang nilai Nuri. Baginya yang terpenting adalah Nuri bisa menjalani harinya dengan tenang dan bahagia. Berbeda dengan Sunwo, Seokjo justru tampak sangat gelisah. Ia sangat khawatir, bahkan sampai datang ke gereja untuk melakukan pengakuan di depan pastor bahwa ia merasa sangat takut jika Nuri nantinya mendapat nilai buruk. Siapa sangka hari itu Taerin juga datang ke gereja. Ia sedikit terkejut saat melihat Seokjo yang juga ada di sana. Tapi suasana canggung itu berubah menjadi senyum bahagia, seakan Tuhan memang sudah menakdirkan mereka untuk bertemu di tempat suci itu. Keduanya pun akhirnya berdoa bersama dengan hati yang sama-sama penuh ketenangan dan harapan baru. Keesokan harinya, seperti rutinitas biasanya, Sunwo membagikan sisa bunga yang tidak terjual kepada para tetangga di sekitar tokonya. Namun tanpa ia sadari, dari kejauhan Jeon sedang memperhatikannya. Jeon melihat bagaimana Sunwo tampak akrab berbicara dengan seorang wanita yang menerima bunga darinya. Meski sebenarnya tak ada apa-apa di antara mereka, rasa cemburu perlahan muncul di hati Jeon. Mereka kemudian kembali ke toko untuk menyelesaikan buket bunga untuk pernikahan Sora. Secara tidak sengaja, Jeon menemukan brosur tentang pengobatan untuk penyakit yang diderita Sunwo yang cuma ada di luar negeri. Karena penyakit Sunwo ini tergolong langka. Jeon pun merasa sedih jika mereka harus berpisah untuk sementara waktu apabila Sunwo benar-benar pergi ke luar negeri. Keesokan harinya, Sunwo dan Jeon menghadiri acara pernikahan Sora. Jeon tampak anggun dengan kalung pemberian Taerin yang ia minta untuk dipakaikan langsung oleh Sunwo sebelum bertemu dengan Sora. Setelah itu, keduanya menyampaikan ucapan selamat kepada Sora dan suaminya sambil menyerahkan buket bunga yang telah mereka siapkan bersama. Singkat cerita, Jeon berhasil menangkap buket bunga yang dilemparkan oleh sang pengantin. Menurut mitos, siapapun yang menangkap bunga itu konon akan segera menyusul menikah. Sunwo pun segera mengabadikan momen tersebut dan meminta Jeon untuk berpose sambil tersenyum memegang buket bunga di tangannya. Jeon pun berkata bahwa ia berharap mereka bisa terus bersama untuk waktu yang lama. Kalimat yang sederhana, namun penuh makna dan semangat untuk Sunwo yang tengah berjuang melawan penyakitnya. Keesokan harinya, Sunwo dan Jeon memutuskan untuk berlibur ke pantai. Mereka berjalan berdua di tepi laut, menikmati angin sore dan kebersamaan yang begitu hangat. Malam harinya, keduanya menyewa penginapan di pinggir pantai. Rencananya, mereka akan menyalakan kembang api bersama. Jeon pun pergi sebentar untuk mencari korek api. Namun saat ia memanggil Sunwo, justru tak ada jawaban sama sekali. Dengan panik, Jeon berlari mencarinya hingga akhirnya mereka pun bertabrakan. Ternyata Sunwo hanya tidak mendengar panggilan dari Jeon tadi. Singkat cerita, Jeon terbangun di tengah malam. Ia tersadar bahwa Sunwo tak ada di sisinya. Dengan perasaan panik, ia segera mencarinya. Dan benar saja, Sunwo sedang tergeletak di lantai kamar mandi sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Kali ini, Jeon tak ingin menghindar lagi. Ia pun berbaring di samping Sunwo sambil menggenggam tangannya. Dan dengan suara bergetar, ia terus menyemangati Sunwo dan memintanya untuk tetap kuat melawan penyakit itu. Keesokan harinya, Sunwo dan Jeon mengantar kepergian bibi angkat yang akan pindah ke Australia. Suasana terasa begitu haru. Mereka saling berpesan agar terus menjalani hidup dengan baik, tak peduli dimanapun mereka berada. Jika suatu saat nanti Sunwo dan Jeon bisa datang ke Australia, maka saat itu sang bibi berjanji sudah menjadi orang yang sukses di daerahnya.
Setelah itu, Sunwo menemui Geono. Ia berkata bahwa dirinya ingin berhenti dari pekerjaan mengantar bunga. Rasanya tubuhnya seperti sudah tidak sanggup. Mendengar hal itu, Geono hanya terdiam. Ia menatap sahabatnya itu sambil berkata penuh keyakinan bahwa Sunwo pasti bisa melewati semua ini dan bahwa ia harus sembuh. Namun di balik kata-kata semangat itu, air mata Geono pun akhirnya jatuh. Keesokan paginya, Jion mendapati bunga kaktus pemberian Sunwo dulu kini telah bertunas. Ia pun memberitahukannya kepada Sunwo. Namun di tempat lain, suasana justru berubah menjadi kelam. Kim Pil-do menerima telepon yang membuat wajahnya membeku, lalu menyerahkannya kepada Wuchan. Dan seketika, Wuchan merasa dunia sedang runtuh. Ternyata sesuatu telah terjadi pada Sunwo. Ia harus segera dilarikan ke rumah sakit. Jeon hanya bisa menangis dari balik pintu, menyaksikan orang yang dicintainya berjuang di meja perawatan dengan alat kejut jantung. Setiap kali dokter menyalakan alat itu, seolah memunculkan kembali seluruh kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Setelah Kim Pil-do dan Wuchan tiba di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa Sunwo telah berhasil melewati masa kritisnya. Meski begitu, rasa khawatir yang dirasakan oleh Jeon seolah tak pernah berhenti. Ia terus diliputi kecemasan dan ketakutan akan kemungkinan terburuk. Tak lama kemudian, Nuri dan Seokjo juga datang ke rumah sakit. Nuri tampak sangat terkejut karena baru mengetahui semuanya tentang penyakit yang selama ini diderita oleh Sunwo. Rasa bersalah dan sedih tampak jelas di wajahnya. Sementara itu, Kim Pil-do menyadari bahwa selama ini Sunwo pasti menjalani hidupnya dengan sangat baik. Hal itu terlihat dari banyaknya orang yang begitu terpukul dan sedih ketika mengetahui kondisinya. Keesokan harinya, akhirnya Sunwo pun sadar. Nuri yang sejak semalam menunggu di luar ruangan langsung masuk begitu mendengar kabar Sunwo telah sadar. Namun alih-alih lega, ia justru memarahi Sunwo sambil menangis. Suaranya bergetar di antara isak tangis, penuh dengan campuran amarah, kecewa, dan rasa takut kehilangan. Ia menegurnya karena telah menyembunyikan penyakitnya dan membuat semua orang cemas. Melihat Nuri menangis seperti itu, Seokjo yang berdiri di sampingnya pun ikut meneteskan air mata. Ia tak sanggup menahan perasaan haru dan sedih melihat keadaan Sunwo yang kini tampak begitu lemah. Setelah Nuri dan Seokjo keluar, kini giliran Jeon yang masuk untuk menemui Sunwo. Sang dokter berkata bahwa sebaiknya Sunwo menjalani pengobatan di luar negeri agar peluang kesembuhannya jauh lebih besar. Jeon kemudian menceritakan bahwa semalam semua orang sangat panik. Mereka kemudian berdiskusi tentang perintah sang dokter tadi. Di sini, Jion membujuk Sunwo agar mau pergi dan jangan memperdulikan dirinya. Mereka pernah berpisah selama 10 tahun. Jika harus berpisah lagi selama 2 tahun, menurutnya itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk mereka lewati. Jeon kemudian pergi ke toko untuk menggantikan Sunwo merawat bunga. Saat itu, Taerin datang ke sana dan Jeon mulai menceritakan tentang keadaan Sunwo. Hanya kepada Taerin lah, sahabatnya satu-satunya yang dapat ia percaya untuk mencurahkan isi hati dan pikirannya. Setelah pulih, Sunwo kemudian menemui Hana untuk menyerahkan sisa karyanya yang belum sempat dipatenkan. Ia meminta Hana untuk mengurus semuanya. Hana terus terang cukup terkejut karena Sunwo telah begitu percaya kepadanya. Sunwo kemudian menyiapkan pakaian yang akan dibawanya untuk berangkat ke luar negeri. Saat itu, Nuri datang sambil membawa sebuah koper. Ia berkata bahwa koper itu dibelinya dari hasil menabung. Sunwo sangat terharu ketika mendengarnya. Ia teringat masa ketika Nuri masih kecil, saat dirinya hanya mampu membelikan buku bacaan murah, itu pun setiap kali ia baru saja menerima gaji. Kenangan sederhana itu membuatnya tersenyum hangat di tengah suasana haru perpisahan. Keesokan harinya, Kim Pil-do melihat Wuchan yang beberapa hari ini sering melamun. Ia kemudian memintanya untuk pergi bersama dengan Sunwo, sekaligus untuk menebus kesalahannya dulu yang telah meninggalkan Sunwo saat masih kecil. Wuchan pun sangat terharu dan berterima kasih kepada Kim Pil-do yang sudah sangat pengertian. Setelah itu, Wuchan menemui Sunwo untuk memperbaiki hubungan mereka yang sempat renggang. Sunwo juga tidak bisa melihat sang ayah terus diliputi rasa bersalah, dan akhirnya malam itu mereka saling memaafkan.
Akhirnya toko bunga resmi libur karena Sunwo sudah berangkat bersama sang ayah. Setelah kepergian Sunwo, Jeon kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap menjadi manajernya Taerin, namun kali ini pada perusahaannya Hana. Sementara itu, Nuri akhirnya lulus sekolah. Kebahagiaan itu rasanya kurang lengkap tanpa adanya Sunwo yang seharusnya ada di sana juga. Malam harinya, Seokjo dan Taerin pergi untuk makan bersama. Secara tidak sengaja, mereka malah bertemu dengan Kim Pildo. Akhirnya, Kim Pildo mengetahui bahwa Seokjo dan Taerin sudah resmi berpacaran. Setiap hari di sela-sela kesibukannya, Jeon pasti mendatangi toko untuk merawat bunga di sana dan sekaligus melepaskan kerinduannya terhadap Sunwo. Dan beberapa waktu pun berlalu. Woo-chan kembali lebih awal untuk memberikan kejutan kepada Kim Pildo, sekaligus katanya untuk melakukan persiapan tentang ulang tahun pernikahan mereka. Yang sekaligus hari itu akhirnya novel Sunwo sudah resmi dirilis kembali. Gyeono pun memborong beberapa novel Sunwo. Salah satunya ia kirimkan kepada bibi angkat di Australia. Kemudian, Jeon dan Sunwo terlihat sedang minum bersama dengan Taerin dan Seokjo di sebuah kafe. Suasana terasa begitu hangat, namun ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Jeon tertidur setelah beres-beres di toko bunga. Ia terbangun ketika ada seorang kurir yang mengantarkan surat yang ternyata adalah dari Sunwo. Keesokan harinya, seperti biasa, Jeon datang ke toko bunga. Namun saat itu pintu tidak terkunci. Jeon pun sangat terkejut karena Sunwo ada di sana. Ia berpikir pasti ini hanyalah sebuah mimpi. Namun Sunwo meminta Jeon untuk memeluknya untuk memastikannya langsung apakah ini mimpi atau bukan. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, mereka pun bisa bersama kembali. Dan selesai sudah alur cerita dari drama Korea Mayot ini. Untuk yang sudah mengikuti ceritanya sampai akhir, Mimin ucapkan terima kasih.